Halo teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, bagi yang baru gabung di sini selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nyeritain alur drakor pergelutan yang lumayan udah lama sih. Judulnya School yang rilis tahun 2013 lalu nih men. Yang jelas, makasih banyak buat penonton setia Story Nema, baik yang udah subscribe maupun yang belum. Jangankan ngasih like, dislike aja loh, Nema udah seneng. Apalagi yang udah berlangganan, karena jatah kerupuk bagimu adalah asupan gizi bagi tim Story Nema. Asik. Dan buat balsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Di awal kisah, seorang guru bernama Pak Kang yang saat itu baru aja kelar ngajar les di sebuah lembaga eksklusif berpamitan ke muridnya karena hari itu adalah kelas terakhir mereka. Maka dari itu, Pak Kang pun ngasih hadiah ke para muridnya berupa sebuah buku yang sangat mutakhir untuk menghadapi ujian semester nanti. Namun siapa sangka seorang kurir makanan yang bernama Namsun nyelonong masuk buat nganter pesanan salah satu murid di situ. Dan menariknya, walaupun Pak Kang menginterogasi dia, Namsun yang emang udah cuek sejak orok cuman ngejawab kalau dia adalah salah satu murid di sebuah SMA, terus cabut gitu aja. Terus, pas mau lanjut kerja, Namsun tiba-tiba dihentiin salah satu dedek gemes yang bernama Hak Yung Men. Di sini, mereka berdua tampak saling kenal karena Hak Yung nyuruh Namsun tutup mulut soal rahasianya ngambil les di lembaga eksklusif itu. Namun lagi-lagi Namsun cuma mingkem terus pergi tanpa kata. Besoknya Namsun yang lagi berangkat sekolah tiba-tiba dicegat dan dipalakin para preman kampret yang diketuai oleh Jungho men. Bahkan Jungho juga sempat nyuruh Namsun buat nyebat, tapi dia nolak gitu. Dan bukannya takut sih, tapi karena emang gak mau ribet, Namsun pun akhirnya ngasihin duitnya dengan sukarela, terus cabut dengan santuy. Sementara para guru sedang melakukan rapat untuk menentukan wali kelas buat kelas 2B nih ceritanya. Di sana, sang Wakasek menunjuk guru pindahan yang bernama Bujung untuk menjadi wali kelas di kelas tersebut. Dan karena gak bisa nolak, Bujung pun menerima tugas itu walaupun terpaksa men. Nah, pas mau masuk ke ruang kelasnya, Bujung dikasih tahu salah satu teman gurunya kalau kelas 2B adalah kelasnya para berandalan gitu. Dan bener aja men, begitu Bujung masuk kelas, pemandangan pertama yang dia lihat adalah 오늘부터 내가 너희들 담임이다. Nah, setelah berhasil nenangin para muridnya, Bujung memperkenalkan diri kalau mulai hari ini dia adalah wali kelas mereka. Tapi baru aja selesai perkenalan, seorang guru matematika yang bernama Pak Wong datang buat nyidak para murid karena dia dapat laporan kalau ada seorang murid di kelas tersebut yang nyebat sebelum masuk sekolah. Gak pakai lama, Pak Wong pun nyuruh Namsun untuk memeriksa meja Jungho karena curiga sama mereka berdua. Dan bener aja men, lah kok Namsun gak sengaja ngejatuhin rokok milik Jungho yang membuat mereka berdua pun harus dibawa ke ruang BK. Di sana, Pak Wong menyidang mereka berdua sambil nunjukin bukti foto yang diduga adalah mereka berdua. Menariknya, mereka berdua gak ada yang mau ngaku karena dalam foto itu gak kelihatan wajah mereka sama sekali. Alhasil, gara-gara hal itu, Pak Wong sama Bujung dipanggil kepala sekolah karena gak bisa nyelesain masalah itu. Bahkan, sang kepala sekolah juga ngancem Bujung kalau sampai salah satu muridnya berulah lagi, maka murid itu akan langsung dikeluarkan dari sekolah. Nah, akibat dari kejadian itu, Bujung jadi sangat bingung sebab di hari pertamanya bekerja, dia sudah mendapat masalah yang serius. Tapi atas dasar rasa sayangnya terhadap murid, Bujung pun kembali ke ruang BK untuk membela kedua muridnya itu dengan alasan kurangnya bukti-bukti. Ngedengar itu, Pak Wong pun memahami maksud Bujung dan akan menangguhkan hukuman sampai bukti-bukti tersebut terkumpul men. Dan berwengseknya, pas udah balik ke kelas, bukannya ngerasa bersalah, lah kok Jungho sama gengnya malah kembali berulah dengan malakin salah satu anak cupu yang bernama Yongwoo. Tapi untungnya
야. 아이고. 응? 너 지금 뭐 하는 거냐? 근데 이 새끼가. Kekampretan si Jungho masih berlanjut nih men. Pas istirahat makan siang, Jungho sama gengnya ketahuan nyerebut antrian yang tentu aja membuat Bujung bener-bener gak bisa nahan emosi lagi tuh. Dan karena udah kehabisan kesabaran kali ya, Bujung pun ngambil HP Jungho lalu menamparnya sebab dia udah bersikap kelewatan terhadap guru. Lah kok Jungho gak terima dan malah berniat ngebales Bujung men. Sampai kemudian 너 돌았냐? Nah, gara-gara banyaknya kasus di hari itu, kepala sekolah pun langsung mengambil tindakan dengan mengumumkan peraturan sekolah yang baru, yaitu mulai saat ini murid yang gak disiplin atau melanggar peraturan akan dikeluarkan dari sekolah. Peraturan itu dibuat biar gak ada kejadian seperti yang dialami Bujung atau bully-membuli antar murid lagi men. Setelah pengumuman selesai, Bujung melakukan pemilihan ketua kelas beserta wakilnya untuk semester baru nih ceritanya. Dan akhirnya Namsun terpilih sebagai ketua kelas sementara Dek Han Kyung terpilih menjadi wakilnya. Malamnya Bujung minum-minum bareng temen gurunya buat ngilangin stres di hari pertamanya kerja nih men. Faktanya, Bujung ternyata baru kali ini menampar muridnya setelah sekian lama dia mengajar. Maka dari itu, beliau pun sangat merasa bersalah karena udah nampar Jungho tadi. Besoknya di kelas, Bujung memperingatkan murid-muridnya agar nggak bikin masalah. Soalnya, kepala sekolah mau memulai acara promosi sekolah yang dihadiri calon murid dan calon wali murid. Namun brengseknya, Jungho membuat masalah dengan malakin Yongbo yang saat itu lagi beberes sama Namsun men. Tentu aja dengan jiwa kepahlawanannya, Namsun pun langsung nyuruh Yongbo pergi biar dia aja yang nyelesain masalah itu. Dan bisa dipastikan perdebatan antar mereka pun tak terhindari. 지각 비내라고. 그만 좀 까불어 이 새끼야. Di sisi lain, kepala sekolah sedang melakukan promosi sekolahnya di hadapan calon murid dan wali murid nih ceritanya. Gak cuman itu, kepala sekolah juga mendatangkan guru baru yang sangat terkenal bernama Pak Kang. Nah, begitu bincang-bincang masalah promosi kelar, kepala sekolah dan para guru mengajak semua calon murid dan calon wali murid keliling sekolah buat nunjukin fasilitas-fasilitas sekolah gitu. Namun tiba-tiba gara-gara kejadian itu, lagi-lagi Namsun harus dibawa ke ruang BK dan harus disidang sama Pak Wong bersama Bujung men. Namun berbeda dari sebelumnya, kini Namsun ngaku kalau emang dialah yang udah ngelempar kursi sampai tuh jendela jadi pecah. Tapi karena Bujung tahu kalau Namsun bukan anak yang seperti itu, dia pun mengajak Yongwo bicara dua lidah buat nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Disinilah akhirnya terungkap kalau sebenarnya Yongwo lah yang ngelempar kursi tersebut ke jendela demi ngelerai pergelutan antara Jungho sama Namsun men. Ngedenger itu, Bujung pun penasaran kenapa Namsun sampai rela mengorbankan dirinya demi nyelamatin Yongwo. Dijawab deh tuh sama Namsun kalau dia pengen ngelindungin Yongwo dan gak mau jadi cepu karena cepu bisa merusak pertemanan. Sementara Dek Hakyung nyamperin Pak Kang yang lagi siap-siap ngajar nih men. Entah apa yang terjadi sebelumnya, Hakyung bilang ke Pak Kang kalau beliau harus pura-pura gak kenal meskipun Hakyung adalah murid lesnya di lembaga eksklusif dulu. Di sisi lain, Bujung dipanggil kepala sekolah gara-gara masih belum bisa nyelesain kasus jendela pecah dan juga terkesan menutup-nutupi pelaku yang sebenarnya gitu. Kepala sekolah pun meminta Bujung untuk mengungkapkan siapa pelaku yang sebenarnya agar kasus tersebut bisa segera beres. Oke, balik lagi ke kelas nih men. Di sini Pak Kang sedang memperkenalkan diri sebagai guru sastra baru menggantikan Bujung. Bahkan dia juga bikin peraturan bagi siapapun yang gak minat ikut kelasnya, maka murid tersebut bebas untuk keluar kelas.
Ngedenger itu, tentu aja si kampret Jungho beserta gengnya pun langsung keluar. Dan yang gak disangka-sangka, lah kok Namsun sama Yongwoo juga ikutan keluar, men. Nah, pas udah berdua, Yongwoo berterima kasih karena Namsun udah rela ngorbanin diri demi ngebantu dia. Dan dari situlah ikatan pertemanan mereka pun akhirnya terjalin satu sama lain. 종쳤나 보다. 가자. Singkat cerita, kelas udah kelar nih. Bujung pun ngajak Pak Kang bicara empat mata karena dia nggak suka dengan cara didik Pak Kang yang berbanding terbalik dengan cara didiknya. Setelah perdebatan yang cukup panjang kali lebar, secara mengejutkan, Pak Kang tiba-tiba nyebut nama Yongwoo dan bilang kalau dia adalah pelaku asli pemecahan jendela itu. Karena sebenarnya Pak Kang telah mengetahui fakta tentang kasus tersebut. Berdasarkan kasus itu, Pak Kang jadi nggak setuju dengan cara didik Bujung. Karena demi menutupi pelaku yang sebenarnya, bahkan bukan Yongwoo yang dihukum, melainkan Namsun. Padahal dia sama sekali nggak bersalah. Namun siapa sangka percakapan mereka didengar sama kepala sekolah yang membuat Bujung harus disidang saat itu juga. Di sana kepala sekolah bilang kalau Yongwoo harus dikeluarkan atas kasus yang telah dia perbuat. Tapi menariknya, tanpa mereka sadari, ternyata percakapan mereka didengar Namsun yang lagi santuy di rooftop bareng Yongwoo, men. Gak butuh waktu lama, berita itu pun langsung kesebar di kelas Namsun. Bahkan para murid juga mengetahui fakta-fakta lain tentang Yongwoo. Di mana dulu Yongwoo bisa masuk ke sekolah itu dengan menandatangani perjanjian khusus yang isinya kalau sampai Yongwoo bikin masalah maka dia akan dikembalikan ke SLB karena dia emang gagap dan pemikirannya lebih lambat jika dibanding murid lainnya. Atas permasalahan itu, besoknya Namsun langsung menemui Bujung di ruang guru untuk mengutarakan unek-uneknya tentang kenapa Bujung nyepuin Yongwoo ke kepala sekolah. Dijelasin deh tuh sama Bujung kalau dia nggak nyepuin Yongwoo dengan sengaja. Hanya saja keadaanlah yang memaksa beliau harus ngelakuin hal tersebut. Meski begitu, Namsun tetap marah dan kecewa tuh, men. Soalnya besok Yongwoo harus pindah dari sekolah ini. 아이고, 야, 너 바른 말 쩐다. 어? Keesokan harinya, Bujung lagi ngehukum murid-murid yang terlambat dengan menyuruh mereka ngebacain sebuah puisi gitu. Sampai nggak lama, kepala sekolah masuk ke kelas mereka dengan maksud mengantarkan Yongwoo untuk berpamitan. Seketika itulah nuansa kelas berubah mendung, men. 고마웠다고. 그 말하려고. Nah, pas Yongwoo dan ibunya mau pulang, Bujung ngasih tahu ibu Yongwoo kalau dia sebenarnya punya hak untuk menolak surat pemindahan dari kepala sekolah itu. Tanpa membuang kesempatan, seketika ibu Yongwoo pun langsung membatalkan pemindahan tersebut hingga membuat kepala sekolah nggak bisa berkutik lagi, men. 지각하지 말고. Oke, setelah urusan Yongwoo kelar, kepala sekolah ngobrol berdua sama Pak Kang dan memintanya menjadi wali kelas menggantikan Bujung. Awalnya Pak Kang nolak, tapi dia terpaksa harus nurut karena kepala sekolah mengancam akan menyebarkan rahasianya kalau Pak Kang nolak. Gak lama habis negosiasi itu, kepala sekolah langsung pergi menemui Bujung yang saat itu lagi nungguin muridnya buat ikut kelas tambahan gitu. Dan yang mengejutkan, ngelihat gak ada satupun murid yang hadir di kelas tambahannya itu, sang kepala sekolah tiba-tiba langsung memecat Bujung karena dianggap gak kompeten jadi guru. Buktinya, gak ada satupun murid yang mau ikut kelas tambahannya itu. Kepala sekolah pun lalu memperkenalkan Pak Kang sebagai wali kelas yang baru untuk menggantikan posisi Bujung. Namsun yang ngelihat itu pun langsung berinisiatif nelponin temen-temennya agar datang ke kelas tambahan Bujung sebagai balas budi karena sebelumnya udah ngebela Yongwoo dan gak jadi pindah sekolah. Bahkan Jungho sama gengnya juga ikutan datang gara-gara kebujuk Namsun yang nantangin mereka semua gelut begitu kelas usai. Menariknya, cara Namsun itu ternyata sukses besar dan kelas tambahan Bujung pun akhirnya dipenuhi banyak pengikut. 자, 그럼 수업 시작해볼까? 우리가 함께 만들 동영상의 주제는 Tapi hal baik tersebut harus berhenti tatkala pas kelas udah kelar, Namsun harus menepati janji ke Jungho dan gengnya untuk gelut di atap sekolah. Lalu tanpa diduga, 야,
Singkat kata, singkat cerita. Malamnya, Bujung lagi dilema nih men. Dia pengen mengundurkan diri dari sekolah, tapi di sisi lain, dia masih belum tega buat ninggalin murid-muridnya. Sampai tanpa sengaja, dia nemuin quotes buatannya sendiri yang berbunyi, belum saatnya meninggalkan para murid. Karena itulah, besoknya, Bujung bertekad menemui kepala sekolah untuk memohon agar diberi waktu mengajar sekaligus jadi wali kelas 2B lagi. Namun sayangnya, kepala sekolah tetap nggak bisa mempekerjakan Bujung karena posisi Bujung sendiri udah digantiin sama Pak Kang. Sampai tiba-tiba Pak Kang datang di waktu yang tepat untuk nyampein unek-uneknya kalau dia sebenarnya nggak mau jadi wali kelas. Oleh sebab itulah Pak Kang ngasih jalan tengah ke bu kepala sekolah. Gimana kalau wali kelasnya 2 aja gitu? Pak Kang sebagai wali kelas utama, sementara Bujung sebagai wali kelas pendamping. Ngedengar pernyataan yang sangat kuat dari Pak Kang, bu kepala sekolah pun nggak bisa nolak dan membuatnya terpaksa harus setuju sama saran Pak Kang itu, men. 헐 대박. 강세찬으로 바뀐단다. Nah, setelah berhasil ngebujuk bu kepala sekolah, Pak Kang pun ngumumin ke semua muridnya kalau mulai saat ini dia jadi wali kelas mereka dengan dibantu oleh Bujung sebagai wali kelas pendamping. Dan begitu ngeliat Bujung yang gak jadi mengundurkan diri, tentu aja para murid pun seneng bukan main. Oke, setelah perayaan atas Bujung kelar, Pak Kang pun memulai pelajaran dengan cara yang biasa dia lakukan. Tapi ya, seperti yang sudah-sudah, Namsun nungguin di luar kelas karena emang gak minat sama pelajaran Pak Kang. Namun siapa sangka ternyata kejadian itu disaksikan oleh salah satu guru senior yang bernama Pak Ju, men. Gara-gara itulah begitu kelas usai, Pak Ju memanggil Namsun sama Pak Kang ke lapangan olahraga buat ngehukum mereka gitu. Karena menurutnya guru dan murid nggak boleh saling egois dan keras kepala gitu. Sebab walau bagaimanapun sistem belajar mengajar harus tetap berjalan diikuti oleh semua murid maupun guru. 확인하겠습니다. 오늘과 같은 일이 있을 때마다 자, 그럼 신고 들으시죠. Besoknya, Dek Hakyun diiming-iming beberapa temannya agar mau ikut les di sebuah lembaga eksklusif di mana Hakyun dulu pernah les di sana. Tentu aja ditolak tuh sama Dek Hakyun. Namun akibat dari penolakan itu, teman-teman yang nawarin Hakyun tadi ngelakuin sesuatu buat ngefitnah Hakyun dengan alasan kalau dia udah nyuri buku salah satu dari mereka. Karena hal itu, keadaan jadi ricuh dan lagi-lagi Pak Kang sama Bujung harus turun tangan nih, men. 선생님, 이 일 그냥 넘어가시면 안 돼요. 알았으니까 가봐. Sepulang sekolah, Namsun dicegat terus digebukin Jungho beserta jajarannya gara-gara gagal gelut kemarin. Tapi untungnya 개새! setelah menjalani kehidupan sekolah, Namsun lanjut menjalani hidup sebagai seorang kurir yang mana kali ini dia dapat orderan dari Hakyung buat ngantar baju kepadanya yang lagi berada di sebuah tempat les eksklusif. Sesampainya di sana, barulah diketahui fakta kalau selama ini Hakyung membohongi semua teman-temannya termasuk teman lesnya, men. Hakyung bilang ke teman-teman lesnya kalau dia sekolah di SMA favorit, padahal dia sekolah di SMA swasta. Sedangkan teman-teman sekelasnya dibohongi dengan bilang kalau Hakyung nggak pernah les di tempat eksklusif karena dia udah cukup pinter. Namun siapa sangka hari itu semua rahasianya terbongkar oleh salah satu teman lesnya yang bikin Hakyung jadi kesel dan sedih, men. Sebagai cowok yang peka, Namsun pun mencoba buat menghiburnya dengan jalan-jalan gitu. 누구 닮아서 이렇게 말을 안 들어. Bisa aja nih kampret kalau curi-curi kesempatan. Hari pun berganti. Sebelum mulai pelajaran, Bujung ngenalin murid pindahan yang bernama Hungso, men. Ngedenger nama itu, Namsun pun kaget karena ternyata Hungso adalah orang yang nyelamatin dia saat diajar Jungho dan anak buahnya kemarin. Selain itu, diketahui kalau Namsun sama Hungso ini dulunya pernah satu SMP, men. Dan fakta terbaru dari Hungso adalah dia selalu dikeluarkan dan udah pindah-pindah sekolah sebanyak 5 kali gara-gara hobi banget bikin ulah.
Cuman kali ini beda men. Dia nggak bakal sembarangan bikin masalah lagi. Soalnya dia udah bertekad untuk lulus dan dapat ijazah di sekolah itu. Singkat cerita, pas jam istirahat, para cabe-cabean lagi ngegibahin Dek Hakyung yang ketahuan bohong tentang les ama sekolahnya men. Ngedenger itu, sahabat baik Dek Hakyung yang bernama Kang Jo tentu aja langsung ngebelain. Tapi yang gak habis fikri, Dek Hakyung malah meminta agar Kang Jo gak ikut campur masalahnya, terus ngacir gitu aja. Dan karena hal itulah persahabatan mereka akhirnya retak, sebab Kang Jo ngerasa udah gak dianggap sahabat lagi sama Dek Hakyung gitu. Sementara di kantin, Hungso yang lagi nuwikmatnya makan, tiba-tiba disamperin Jungho beserta jajarannya dengan maksud mau nantang gelut buat nentuin siapa yang terkuat di sekolah itu. Tapi karena Hungso udah janji gak bakal bikin onar dan lulus dengan tenang, dia pun menolak tantangan itu. Cuman dia sih siap-siap aja ngeladenin asal di luar sekolah. Itu pun kalau Jungho masih mau. Tentu aja dengan harga dirinya yang tinggi, Jungho pun siap ngeladenin Hungso di luar sekolah dengan waktu yang telah mereka sepakati men. Beberapa saat berselang di pinggir lapangan olahraga, Kang Jo berusaha memperbaiki hubungan persahabatannya sama Dek Hakyung nih ceritanya. Tapi karena terlanjur malu kali ya, Dek Hakyung masih kekeh gak mau baikan, yang mengakibatkan hubungan mereka berdua pun makin ruwet tuh men. 그래, 나 아무것도 아니다. Oke, udah jam pulang sekolah nih. Saat itu Namsun lagi ngintil di belakang Hungso, bahkan dia sampai rela ngebawain tasnya gitu. Namun entah masalah apa yang pernah mereka alami di masa lalu, si Hungso malah ngamuk-ngamuk dan nyuruh Namsun pindah sekolah biar dia nggak ngeliat tampang Namsun lagi. Nah, setelah kejadian itu, besoknya Namsun pun terpaksa bolos biar nggak ketemu Hungso. Lah kok dia tanpa sengaja malah ketemu Dek Hakyung yang juga lagi bolos karena masalah yang menimpanya akhir-akhir ini. Dan setelah muter-muter gak jelas kayak obat nyamuk, Namsun pun akhirnya nyoba ngebujuk Dek Hakyung untuk turun dari bis dan kembali ke sekolah men. Karena bagaimanapun mereka harus kembali ke kelas sebab mereka berdua adalah pasangan ketua kelas dan wakil ketua kelas gitu. Gak disangka ternyata Dek Hakyung kemakan bujuk rayuan tuh kampret dan nurut apa kata dia. Terus pas dalam perjalanan balik ke sekolah, mereka pun saling curhat nih men. Yang mana alasan Dek Hakyung melakukan kebohongan itu semua adalah demi gengsinya atas semua kakak-kakaknya yang masuk di sekolah favorit, sementara dia doang yang masuk sekolah swasta. Ganti giliran Namsun nih yang ngasih tahu alasan kenapa dia sangat nurut sama Hungso. Dimana sebenarnya dulu mereka adalah sahabat yang sangat deket men. Tapi karena sebuah masalah, mereka pun terpaksa harus berpisah. Hingga alasan itulah yang membuat Namsun ngelakuin itu semua demi menebus kesalahan masa lalunya ke Hungso gitu. Singkat cerita, akhirnya Namsun berhasil masuk sekolah nih men. Dia pun segera mengajak Hungso untuk ngobrol empat telinga demi ngutarain unek-uneknya. Dimana dia nggak bisa pergi kemanapun kecuali ke sekolah karena dia emang nggak punya tujuan lain selain itu. Tentu aja Hungso yang kesal pun ngancem bakal nyebarin rahasia Namsun, baik itu tentang umur maupun masa lalu Namsun yang sebenarnya. Ya karena udah nggak punya pilihan lagi, Namsun hanya bisa pasrah men dengan apa yang akan diperbuat Hungso. Di waktu yang sama, Kang Jo lagi nyamperin Dek Hakyung yang terlihat belum masuk sekolah nih men. Di sini akhirnya Dek Hakyung membuka alasannya kenapa waktu itu dia nyuruh Kang Jo gak ikut campur masalahnya. Nah, setelah ngobrolin semua masalah yang sempat bikin persahabatan mereka goyah, kini hubungan mereka akhirnya membaik lagi. Cie. Bahkan Kang Jo dengan sukarela nemenin Dek Hakyung bolos cuman buat senang-senang bareng gitu. Sementara itu, di ruang guru, Bujung dapat telepon dari ayah Jungho yang bersedia menemuinya buat ngobrolin masalah Jungho yang sangat nakal di sekolah. Karena sebelumnya, Bujung sebenarnya udah nyoba buat ngehubungin dan bikin janji sama ayah Jungho tentang masalah tersebut, tapi selalu berakhir gagal. Dan begitu ngelihat kesempatan langka itu, Bujung pun langsung bersiap menuju rumah ayah Jungho dengan ditemani oleh Pak Kang. Namun sesampainya di sana, rumah ayah Jungho kayak nggak ada orang gitu. Meski begitu, Bujung sama Pak Kang kompakan buat nunggu bentar lagi dengan harapan ayah Jungho akan segera keluar buat nemuin mereka.
Sedangkan di waktu yang sama, Namsun yang baru aja kelar nganterin paket, tiba-tiba ditelepon Jungho yang ngabarin kalau dia sama anak buahnya bakal gelut ngelawan Hungso. Dan karena gak mau Hungso kenapa-napa, dengan panik, Namsun pun langsung bergegas pergi ke tempat mereka, men. Hingga begitu nyampe di TKP, Jungho beserta antek-anteknya pun langsung ngeroyok Hungso sama Namsun tanpa menahan lagi. Namun siapa sangka Namsun tiba-tiba bangkit dan dengan beringasnya ngebantai si Jungho. Ngelihat Namsun yang menjadi galak setelah sekian lama mengalah dan diem doang, Hungso pun jadi keinget dengan masa-masa persahabatan mereka ketika dulu dia sama anak buahnya ngeospek Namsun sebelum masuk ke dalam geng. Namun siapa sangka Bujung sama Pak Kang yang mau pulang gak sengaja ngelihat keributan murid-murid kampretnya dan segera bergegas buat ngebubarin pergelutan itu. Tapi apesnya belum juga sempat pisahin mereka, tiba-tiba malah 얘들아 그만해! Oke, ngelanjutin part sebelumnya. Karena tertangkap basah, mau gak mau mereka semua harus ikut ke kantor polisi. Tapi untungnya mereka bisa keluar dari kantor polisi dengan cepat atas bantuan Bujung yang menjamin mereka. Habis itu Bujung memperingatkan mereka biar gak gelut lagi, apalagi di sekolah. Nah, karena masalah hari ini dianggap kelar, Bujung pun menyuruh mereka agar segera pulang ke rumah dan gak bikin onar lagi. 따라와. Besoknya, Pak Kang sama Bujung dapat tugas dari Capsek untuk menaikkan nilai-nilai muridnya sebelum UTS tiba, men. Kalau sampai mereka gagal, maka seluruh muridnya harus belajar di ruangan terbuka, yaitu di aula. Nah, abis dapat tugas berat dari Capsek, tentu aja Pak Kang sama Bujung langsung ngasih tahu semua muridnya perihal nilai dan konsekuensinya. Ngedenger itu, para murid pun bersedia belajar keras agar nilai mereka naik dan gak dihukum belajar di aula. Dan setelah selesai ngasih pengumuman, Bujung kemudian ngebagiin nilai ujian evaluasi yang sebelumnya diikuti para murid nih, men. Singkat cerita, jam pulang sekolah pun tiba. Seperti biasa, seorang siswa yang bernama Minki pulang tepat waktu karena udah dijemput sama ibunya. Nah, pas udah di dalam mobil, Minki ditanyain tentang nilai ujian evaluasinya. Dengan sedikit takut, Minki pun ngejawab kalau nilainya sedikit menurun gitu. Alhasil, besoknya Ibu Minki langsung datang ke sekolah buat protes ke Bujung karena nilai anaknya yang turun itu. Ibu Minki meminta agar Bujung mengulang ujian evaluasi, soalnya dia tahu kalau ada beberapa soal ujian dari Bujung yang terkesan cacat. Ibu Minki mengetahui hal itu karena dia telah ngebawa soal ujian yang dibuat Bujung ke seorang ahli untuk diperiksa apakah soal tersebut layak untuk soal ujian atau enggak. Dan begitu emosinya udah tersalurkan, Ibu Minki pun pergi dari tempat itu. Nah, tahu kalau Bujung habis dilabrak ibunya Minki, salah satu teman gurunya pun ngasih tahu histori dari Ibu Minki, men. Yang mana Ibu Minki selalu melakukan protes-protes atau hal-hal seperti itu sejak kakaknya Minki bersekolah di situ dulu. Gara-gara hal itulah Ibu Minki jadi sangat berpengaruh ke para wali murid lainnya, sekaligus kakak Minki juga jadi dapat nilai tertinggi di kelasnya. Di sisi lain, Jungho lagi ditemani gengnya buat nyoba ngambil motornya yang disita seorang preman gara-gara nggak bisa bayar utang gitu. Tentu aja sang preman gak mungkin ngasih gitu aja sebelum Jungho bisa ngebayar utangnya. Hari pun berlalu, lagi dan lagi kelas Bujung bikin masalah dan kini Hakyung lah yang harus jadi korbannya gara-gara buku yang ditaruh di loker tiba-tiba udah basah dan rusak gitu. Makanya Bujung pun naik pitam dan berniat ngehukum murid-muridnya itu biar gak nakal lagi. 나 Dari kejadian itu, Bujung jadi nggak masuk sekolah beberapa hari demi nenangin diri, men.
Hingga di suatu hari pas jam olahraga, tiba-tiba setelah hubungan Bujung dengan murid-muridnya membaik, beliau akhirnya kembali semangat buat ngajar murid-murid Badungnya itu dalam kelas tambahan. Sementara Pak Kang ngajar murid-murid yang normal untuk pelajaran selanjutnya. Tapi karena ngeliat kondisi kelas yang kurang kondusif untuk belajar, Pak Kang justru mengajak Bujung dan semua murid pergi ke lapangan olahraga, men. Besoknya, pas jam pelajaran matematika, Hungso ketahuan gak bawa buku yang membuatnya harus mendapat peringatan dari Pak Wong. Jadi, kalau Hungso ketahuan sekali lagi gak bawa buku pelajaran, maka Hungso harus dikeluarin dari sekolah. Ngelihat ada yang gak beres, pas jam istirahat, Namsun nemuin Jungho dan antek-anteknya buat nanyain perihal buku Hungso barusan. Dan bener aja, men, Jungho ngaku kalau dia sengaja nyembunyiin buku Hungso biar dapat masalah. Ngedenger itu, Namsun pun menawarkan diri untuk melakukan sesuatu buat Jungho, tapi sebagai gantinya, dia nggak boleh ngegangguin Hungso lagi. Menyadari dirinya dalam posisi menang, Jungho pun nyuruh Namsun agar nyuri soal ujian sastra, biar mereka bisa lolos ujian dengan mudah. Nah, karena dilema dengan pilihan yang diberikan Jungho, Namsun pun pergi ke ruang guru berniat untuk menemui Bujung. Namun sayangnya di sana cuma ada Pak Kang, sementara Bujung lagi berobat ke dokter, men. Mengetahui hal itu, Namsun pun berkonsultasi tentang apa yang harus dia lakukan dengan dilemanya itu lewat puisi. Oke, begitu keluar dari ruang guru, dengan terpaksa Namsun menyetujui rencana Jungho agar Hungso nggak kenapa-napa. Hingga di malam harinya, Namsun langsung melakukan aksinya dengan dibantu Jungho yang mematikan aliran listrik untuk sementara agar Namsun punya cukup waktu buat ngambil soal itu tanpa ketahuan CCTV. Tapi setelah melakukan aksinya itu, bukannya ngasih soal ujian, Namsun malah balik ngancam Jungho dan kawan-kawan biar nggak macem-macem lagi sama dia dan Hungso. Soalnya dia punya bukti foto saat tadi Jungho dan kawan-kawan lagi matiin aliran listrik. Gara-gara itu, Jungho dan kawan-kawan pun kalah lagi dan cuman bisa diem, men. Hari pun berlalu begitu kenceng. Kini hari ujian pun tiba. Di ruang guru, Wakasek membagikan soal ujian dan mengingatkan para guru agar mengecek kembali jumlah soal saat akan membagikan ataupun selesai ujian. Karena kalau sampai kurang, berarti ada yang mengambil soal tersebut dan kemungkinan besar soal tersebut akan bocor. Setelah semua siap, para guru pun pergi ke kelas masing-masing dan ujian pun dimulai. Kemudian pas selesai ujian, para guru dikagetkan dengan kabar hilangnya satu soal ujian sastra, men. Ngedengar itu, Bu Kepsek langsung memerintahkan para guru agar mencari tahu kapan soal tersebut hilang. Kalau soal itu hilang sebelum ujian, maka ujian ulang akan diselenggarakan karena soal itu pasti udah bocor di kalangan para murid. Tentu aja, para guru pun langsung melakukan segala cara untuk mengetahui kapan soal itu dicuri. Namun tiba-tiba Wakasek datang dan langsung ngasih tahu Pak Wong kalau malam sebelum ujian sempet ada mati listrik. Ngedengar itu, Pak Wong, Bujung dan Pak Kang langsung ngecek CCTV buat nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sayangnya para guru nggak mendapat petunjuk apapun, men. Nggak mau nyerah gitu aja, Pak Wong minta izin untuk mengecek kamera dashboard mobil Pak Kang karena udah 2 hari mobil Pak Kang berada di sana. Dan saat diperiksa, mengetahui adanya petunjuk, besoknya Pak Wong langsung nyidang Hungso karena ciri-ciri orang yang berada di rekaman kemarin sangat mirip sama dia.
Namun tentu aja Hungso nggak ngaku, entah karena emang itu bukan dia atau dia nggak mau ngaku aja. Sampai nggak lama Namsun datang Mbak Pahlawan kesorean dengan mengaku kalau dialah pelakunya. Ngedenger itu tentu aja Pak Wong langsung nyidang Namsun dan menyuruh Hungso untuk kembali ke kelasnya. Tapi di sini Namsun ngasih kesaksian yang agak unik men, dimana dia emang sempat kepikiran buat nyuri soal, tapi akhirnya dia nggak ngelakuin hal itu karena tahu kalau itu salah. Nah, dikarenakan masalah semakin jelimet ruwet bin rumit, Bu Kepsek pun berniat nyerahin masalah ini ke polisi. Namun Pak Kang meminta waktu sehari aja buat mecahin masalah tersebut. Soalnya Bujung sama Pak Kang masih nggak rela kalau muridnya harus berurusan sama polisi. Dan nggak pakai lama, sepulang sekolah Pak Kang mengajak Bujung untuk melakukan misinya memecahkan masalah itu. 아유 오랜만이에요. 안녕하십니까. 네. 혹시 그 장 원장님 계세요? Alhamdulillah, besoknya Pak Kang sama Bujung berhasil mecahin masalah tersebut men. Yang faktanya si pelaku adalah orang dari sekolah lain yang mencoba menjual soal ujian tersebut ke sebuah tempat les gitu. 보안에 신경 좀 써주세요. 이게 도대체 뭡니까? Oke, begitu masalah kelar, Pak Kang dan Bujung kembali ke kelas buat ngasih tahu tentang ujian susulan yang akan segera dilaksanakan. Selain itu, mereka juga ngingetin semua murid agar berhati-hati dalam memilih tempat les. Nah, di saat Pak Kang mau balik ke kantor itulah untuk pertama kalinya si Namsun berterima kasih karena telah membantunya bebas dari tuduhan nyuri soal ujian men. Oke, balik lagi ke para murid yang sedang belajar untuk ujian ulang. Saking pentingnya ujian tersebut, Hakyung bahkan sampai minum puyer yang katanya puyer itu adalah obat sakit kepala demi agar dia bisa tetap belajar. Gak cuma Dek Hakyung, bahkan teman-teman sekelasnya juga ada yang bikin racikan herbal biar bisa tetap begadang buat belajar gitu. Sampai akhirnya hari ujian ulang pun tiba. Sebelum melakukan ujian, Dek Hakyung mengawalinya dengan minum puyer lagi tuh men. Dan begitu ujian dimulai, Dek Hakyung kelihatan kayak panik, pucat, dan gak sehat gitu. Hingga di saat ujian berakhir, 진짜 맛있다. 거기 어디냐? 내가 쏠게. singkat cerita, Dek Hakyung akhirnya sadar dari pingsannya nih men. Setelah diperiksa, dokter pun mengetahui fakta kalau puyer yang diminum Dek Hakyung selama ini adalah obat begadang. Dan hingga saat ini, Hakyung ternyata belum tidur beberapa hari demi ujian tadi. Menindaklanjuti diagnosa dokter tadi, pas mau pulang, Bujung nanya kenapa Hakyung sampai ngelakuin semua itu. Disinilah Bujung akhirnya tahu kalau Hakyung ngelakuin itu karena saking terobsesinya sama kakak-kakaknya yang bisa masuk kampus yang sangat bagus dengan usahanya sendiri gitu. Hari pun berlalu begitu kewenceng. Akhirnya nilai ujian udah keluar dan Pak Kang pun langsung ngebagiin ke para murid nih men. Nah, setelah pembagian nilai kelar, Namsun tiba-tiba disamperin beberapa temannya yang pengen mastiin apa bener dia sama Hungso dulu satu SMP. Tentu aja Namsun pun membenarkan hal itu, sekalian ngasih tahu semuanya kalau dia dulu harus nggak naik kelas 1 kali, bahkan akhirnya dikeluarin dari SMP. Karena itulah Namsun masuk di SMA tersebut lewat jalur ujian kualifikasi, soalnya dia nggak punya ijazah SMP. Sementara Minki yang baru nyampe rumah langsung disambut oleh sang ibu yang nanyain tentang nilai ujiannya. Minki cerita tuh kalau kali ini dia salah satu jawaban dan jadi nggak dapat nilai sempurna gitu. Gara-gara itu, seperti yang udah-udah kalian tahu kan? Ya betul, Ibu Minki mengajak para wali murid lainnya datang ke sekolah untuk melakukan aksi protes ke Bujung dan Pak Kang tentang ujian ulang itu. Soalnya, gara-gara ujian ulang tersebut, nilai anak-anak mereka jadi turun karena adanya perbedaan bobot pada soal. Seperti yang sudah-sudah, lagi-lagi Ibu Minki memojokkan pihak sekolah dengan menunjukkan hasil pemeriksaan profesor sastra dari kampus terkenal di Korea yang bilang kalau ada beberapa soal yang tergolong lebih sulit dari ujian sebelumnya. Ditambah lagi, Ibu Minki juga menyinggung tentang Hungso sama Jungho yang merupakan seorang pembuli di sekolah.
Karena itu semua, pas rapat udah kelar, kepala sekolah memerintahkan Wakasek agar menyampaikan ke Bujung sama Pak Kang untuk membuat survei kekerasan agar mengetahui apakah emang bener Hungsu adalah seorang pembuli gitu. Singkat cerita, sepulang sekolah, Minki yang udah kesel akhirnya protes ke ibunya. Dia sebenarnya nggak pernah suka ngeliat ibunya pergi ke sekolah untuk ngelakuin hal seperti itu terus-menerus. Karena faktanya, kakak Minki nggak pernah keluar kamar selama 2 tahun disebabkan rasa depresinya atas perbuatan sang ibu yang telah membebaninya selama ini. Padahal mereka cuma pengen dapat nilai sempurna dengan cara yang normal seperti pada umumnya, bukan dengan cara protes dan memojokkan pihak sekolah kayak gitu. 잘못했어요, 엄마. Besoknya, Pak Kang sama Bujung pun ngebagiin formulir survei dari sekolah sesuai perintah kepala sekolah, men. Di sana, para murid disuruh menulis sejujur-jujurnya apakah ada pembulian atau enggak di sekolah itu. Dan jika ada, para murid harus menuliskan nama pembuli tersebut sekaligus menuliskan kasus yang terjadi. Nah, begitu hasil survei terkumpul, Pak Kang sama Bujung pun kembali ke ruang guru untuk memeriksanya. Namun alangkah terkejutnya mereka begitu ngelihat banyaknya survei yang bilang kalau Hungsu sering ngebully Namsun gitu. Sempat terjadi persilangan pendapat antara Pak Kang sama Bujung, di mana Pak Kang pengen nyelamatin murid lainnya dan mengeluarkan Hungsu, sedangkan Bujung ingin menyelamatkan semua siswa agar bisa naik kelas 3 bareng-bareng. Hingga dicapailah jalan tengah dengan meminta bantuan Pak Wong untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan sebagai usaha pencegahan, Pak Wong pun langsung menginterogasi para siswa satu persatu untuk memastikan apakah benar Hungsu seorang pembuli. 애들이 하는 얘기가 사실이냐? 전 그냥 애들이 그러길래. 걔 요즘 사는 게 아닐 겁니다. 좋냐? Nah, setelah mendengar kesaksian para murid terutama Namsun, Pak Wong pun langsung rapat sama kepala sekolah untuk menentukan langkah selanjutnya. Hingga didapatkanlah keputusan dari kepala sekolah untuk mengeluarkan Hungsu sebelum Ibu Minki mendengar masalah tersebut dan ikut campur lagi. Menariknya, Pak Wong gak langsung nurut gitu aja dan mutusin buat interogasi Hungsu terlebih dahulu, men. Walau akhirnya interogasi tersebut tak membuahkan hasil, soalnya Hungsu sendiri gak mau ngaku. Pak Wong pun akhirnya ngingetin Hungsu lebih baik gak deket-deket lagi sama Namsun mulai dari sekarang. Bukannya nurut biar bisa lulus dengan tenang, lah kok Hungsu malah ngelakuin ini, men. Gara-gara itu, Hungsu sama Namsun otomatis harus dibawa ke ruang BK dong. Di sini, Namsun meminta maaf atas kejadian yang menimpa Hungsu dulu. Dan karena udah terlanjur kecewa, Hungsu tetap gak mau maafin, bahkan gak mau berteman kayak dulu lagi. Sementara itu, Pak Kang sama Bujung dipanggil kepala sekolah ke kantor buat ngobrolin masalah nilai murid mereka yang menurun, men. Atas dasar itulah, Bu Kepala Sekolah meminta mereka berdua agar memberi pelajaran tambahan di jam malam. 저랑 처음에 한 약속을 지킬 수 있는 방안을. Besoknya, Namsun nyamperin 2 wali kelasnya buat nanyain apakah Hungsu jadi dikeluarin atau ditransfer ke sekolah lain lagi. Tapi saat ini wali kelas belum bisa mutusin, soalnya sekolah bakal ngerapatin dulu sama komite kekerasan buat mutusin hal tersebut. Sampai beberapa saat kemudian kelas Bujung dimulai nih ceritanya. Saat itu Bujung meminta para murid untuk mengarang puisi berdasarkan pengalaman mereka. Sampai gak lama Namsun bersedia membacakan puisinya di depan orang sekelas, yang mana isinya adalah tentang masalahnya dengan Hungsu dulu, men. Dan faktanya, dulu Hungsu bercita-cita menjadi pemain sepak bola gitu. Makanya dia harus keluar dari geng Namsun yang menyebabkan dia harus diajar sebagai tanda perpisahan. Tapi dalam insiden tersebut, Namsun gak sengaja mematain kaki Hungsu yang membuatnya gak bisa ngelanjutin cita-citanya. Dan semenjak saat itu, Namsun ngerasa bersalah bahkan meninggalkan Hungsu saat dirawat di rumah sakit. Singkat cerita, rapat bersama komite kekerasan pun dimulai. Gak pakai basa-basi, Pak Kang langsung ngejelasin kepada peserta rapat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah ngedengar penjelasan Pak Kang, Ibu Minki yang merupakan perwakilan dari komite kekerasan ingin mengeluarkan Hungsu dari sekolah. Nah, karena saat itu adalah rapat terbuka, mereka semua pun akhirnya mengambil voting untuk memutuskan Hungsu harus keluar atau enggak. 박홍수 학생 퇴학 처분에 찬성하시는 분은 3분입니다.
그럼 저 찬성과 반대 3대 3이네요. 강세찬 선생님 의견은 어떠신가요? 저는 퇴학을 찬성합니다. Malam harinya, Pucung nyoba buat ngebujuk Ungsu biar nggak putus sekolah nih ceritanya. Tapi dia harus gagal soalnya rumahnya kelihatan kosong gitu. Sampai nggak lama dia ketemu sama Namsun yang berniat ngebujuk Ungsu juga. Di sini akhirnya kita semua tahu kalau Namsun sama Ungsu dulunya deket banget men. Dan gara-gara kedekatan itu juga Namsun jadi sangat marah dan nggak sengaja mematain kaki Ungsu ketika dia mau keluar dari geng buat ngejar cita-citanya. Hingga akhirnya Namsun berhasil nemuin Hungsu. Di sini Namsun ngebujuk Hungsu biar masuk sekolah, soalnya dia nggak jadi dikeluarin. Dan lagi-lagi mereka pun berdebat hingga akhirnya Hungsu bersedia datang ke sekolah tapi dengan satu syarat, yaitu Namsun harus melepaskan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Soalnya Hungsu pengen Namsun ngerasain apa yang dia rasain saat dia harus ngelepas cita-citanya sebagai footballer. Besoknya di kelas, Pucung nyuruh Namsun ngehubungin Hungsu, soalnya lagi-lagi dia nggak masuk sekolah. Mengetahui kalau Hungsu nggak bakal datang ke sekolah gitu aja, Namsun pun ngebujuk Hungsu lewat telepon kalau dia udah siap ngasih tahu dan ngelepasin sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Dan bener aja men, pas kelas mau kelar, Hungsu akhirnya datang. Lalu pas mau pulang, Namsun ngasih surat pengunduran diri ke Pucung. Abis itu dia nyamperin Hungsu. Gak pakai basa-basi lagi, Namsun pun ngasih tahu kalau dia udah ngelepasin sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Namsun bilang dia bukan ngelepasin sekolah yang dianggapnya berharga, tapi dia melepaskan Hungsu sahabat terbaiknya agar dia tetap bersekolah dan mendapatkan ijazah. Hari-hari pun berlalu, pas Pak Kang lagi ngabsen, tiba-tiba dia dibuat heran, soalnya tumben-tumbenan Namsun gak hadir di sekolah. Nah, sehabis ngajar, Pucung ngasih tahu Pak Kang tentang surat pengunduran diri yang diberikan Namsun kemarin. Ngelihat tingkah laku Namsun yang nggak kayak biasanya, Pak Kang berniat ngebujuk dia agar mau kembali ke sekolah lagi sampai lulus. Dan nggak pakai lama, sepulang sekolah, Pak Kang langsung ngejemput Namsun yang ternyata udah bekerja jadi mas-mas pom bensin gitu. Sampai akhirnya Pak Kang ngebawa Namsun ke sekolah, terus ngenasehatin dia betapa pentingnya pendidikan buat masa depannya sendiri. Ya namanya anak muda ya kan, Namsun cuman cuek aja terus cabut dari situ. Gak berhenti di situ aja men, masalah baru kemudian muncul ketika kepala sekolah nyuruh Pak Kang sama Pucung agar mengajar dengan kemampuan dan cara terbaiknya. Soalnya kepala sekolah berniat menggunakan salah satu metode pembelajaran aja yang nantinya biar para murid sendiri aja yang memilih. Kepala sekolah ngelakuin hal itu sendiri karena cara mengajar mereka berdua yang cukup berbeda. Setelah dapat mandat dari kepala sekolah yang kayak gitu, Pak Kang sama Pucung pun mengajar dengan kemampuan terbaiknya. 일어나자 목 안 아프니 목 돌아가겠다. 누구예요? Singkat cerita, setelah melewati hari yang begitu padat, Namsun akhirnya dipanggil ke sekolah untuk memutuskan apakah dia lanjut atau enggak. Tapi tiba-tiba Pak Kang masuk ke ruangan tersebut lalu meminta izin Pucung untuk mengajak ngobrol Namsun empat mata. Namun ternyata Pak Kang malah ngebujuk Namsun biar mau lanjut sekolah dengan cara yang enggak masuk akal men. Setelah kejadian itu, Hungsu nyuruh Namsun biar masuk sekolah aja, sebab baginya udah gak ada bedanya Namsun masuk atau enggak. Karena bagaimanapun Namsun udah ninggalin dia 3 tahun lalu saat dia lagi ngejalanin masa terburuknya. Dan hal itulah yang akhirnya jadi kekecewaan Hungsu yang paling dalam selama hidupnya. Di sisi lain, Jungho beserta jajarannya dikejutkan oleh Kang Debt Collector yang udah ngejual motor Jungho dan membeli motor yang baru men. Nah, karena kesel ya kan, Jungho jadi punya ide buat nyuri motor itu, tapi dengan menggunakan jasa kurir Namsun. Karena kebetulan Jungho masih kesel ke Namsun sama Hungsu gara-gara dia kalah gelut tempo hari. Oleh karenanya, Jungho pengen ngejebak mereka berdua biar digebukin para debt collector gitu. Sedangkan di sekolah, kepala sekolah meminta para murid agar memilih metode pembelajaran Pucung atau Pak Kang men. Soalnya dia mau nentuin metode mana yang akan digunakan untuk pembelajaran ke depan.
Karena itu, para murid pun jadi gaduh. Gimana enggak, mereka udah pusing mikirin ujian, sekarang malah disuruh milih dengan pilihan yang sulit. Sampai nggak lama, salah satu anak buah Jungho ngasih tahu Hungso tentang Namsun yang akan dijebak gitu. Tentu aja, Hungso pun langsung pergi nyamperin Namsun yang lagi nganter motor curian tersebut. Sesampainya di TKP, Hungso ngejelasin kalau Namsun dijebak dan berniat ngajak dia kabur menyelamatkan diri. Tapi belum juga sempat kabur dari lokasi, lah kok tiba-tiba 뭔 소리야, 대뜸? 빌려갔었냐? 튀어! Nah, karena udah kepepet nggak bisa kabur, mau nggak mau, Namsun sama Hungso pun bersatu padu kayak dulu demi ngalahin para debt collector itu, men. Sedangkan di sekolah, para guru teramat sangat shock karena sama sekali nggak ada murid yang masuk ke kelas Bujung maupun Pak Kang. Otomatis, Pak Kang sama Bujung pun nyariin mereka yang ternyata pada ngumpul di aula. Para murid pun ngasih tahu kalau mereka ngelakuin itu karena Bujung dan Pak Kang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam metode mengajarnya. Ya, meskipun yang para murid lakukan itu demi kebaikan, tapi cara mereka itu tetap salah. Nah, atas kejadian itu, Pak Kang sama Bujung harus dapat teguran dari Wakasek dan tindakan para murid tadi pun dianggap bolos mata pelajaran. Karena itulah, Wakasek pun menyuruh wali kelas untuk segera menenangkan para murid, soalnya ujian prestasi akan segera datang. Sementara, Hungso sama Namsun akhirnya berhasil kabur nih ceritanya. Tapi, baru aja mereka seneng-seneng bareng, lah kok tiba-tiba udah gak akur lagi. Walau begitu, Namsun tetap berterima kasih ke Hungso karena selama ini dia selalu menepati janjinya. 정도껏 해라 이 새끼야. 저러다 애 고막 터지면 너 깜빵 가. 절대 못 빠지지. 내가 모르면 모를까 알고는 그냥 못 지나가지. Besoknya di kelas, Pak Kang sama Bujung ngehukum para murid untuk bersih-bersih sekolah gara-gara bolos berjamaah kemarin. Sampai tiba-tiba Namsun akhirnya muncul setelah beberapa hari nggak masuk sekolah. Alhasil, Hungso sama Namsun pun dapat hukuman berbeda dari Pak Kang karena kemarin-kemarin mereka udah absen sampai 1 minggu secara bergantian gitu. Setelah ngeladenin Namsun sama Hungso, Pak Kang dan kepala sekolah diskusi bareng sama ibunya Minki dan Hakyung di suatu kafe nih men. Mereka protes tentang perbedaan metode pembelajaran dari Pak Kang dan Bujung. Atas dasar itulah mereka mendesak kepala sekolah agar Pak Kang aja yang ngambil kelas sastra sementara Bujung dipecat gitu. Bahkan para wali murid mengancam kepala sekolah bakal ngaduin ke dinas pendidikan setempat kalau sampai nilai ujian prestasi anak mereka entar jelek karena hal tersebut. Berdasarkan hal itulah, Pak Kang langsung nemuin Bujung dan ngasih saran kalau dia harus mengubah metode mengajarnya. Tapi Bujung masih pengen ngajar pakai caranya men. Karena bagaimanapun dengan cara belajar kelompok yang dilakukan Bujung, gak ada satu murid pun yang molor saat pelajaran. Sedangkan saat Pak Kang mengajar masih ada siswa yang tidur karena Pak Kang sendiri cuma fokus sama murid yang niat belajar doang. Gak lama, Jihun datang menemui Bujung untuk meminta panduan karena dia mau pindah ke SMA gitu. Tapi Bujung menyarankan agar dia tetap tinggal di SMA karena Jihun kan udah kelas 11. Apalagi dia sering absen di semester ini. Namun karena ngelihat kegiatan Jihun, Bujung pun bersedia memikirkannya lagi dan akan berusaha ngebantu sebisa mungkin. Ngedengar itu, dengan diliputi kesedihan, Jihun pun bertekad akan belajar lebih giat dan gak bakal absen lagi. Namun siapa sangka pas keluar dari ruang guru, ternyata Jungho mengetahui hal itu dan langsung ngasih pelajaran di atap sekolah.
Ji-hun sempat ngasih penjelasan kalau mereka harus berhenti jadi geng sekolah dan mulai fokus belajar untuk masa depan. Tapi emang dasarnya keras kelapa, Jung-ho pun gak mau dengerin saran Ji-hun dan milih cabut gitu aja. Di sisi lain, Pak Kang sama Bujung lagi-lagi dipanggil kepala sekolah untuk menanyakan tentang persiapan ujian yang akan datang. Di sana, kepala sekolah meminta Bujung agar tidak mengikut sertakan siswa nakal seperti Namsun, Kang Ju-ho dan lain-lain dalam ujian. Soalnya mereka nggak pernah ngerjain dengan serius. Meskipun Bujung sempat nentang, tapi Pak Kang bilang ke kepala sekolah kalau dia akan mempertimbangkannya. Gara-gara itu, pas keluar dari ruang kepala sekolah, Bujung pun marah karena harusnya Pak Kang membelanya. Pak Kang pun ngasih saran kalau dia dan kepala sekolah ngadain rapat tertutup bareng kepala sekolah dan wali murid kemarin. Dan hasil dari rapat tersebut, saat ini Bujung dalam ancaman pemecatan karena tidak disukai metode mengajarnya. Oleh sebab itu, Pak Kang nggak mau kehilangan Bujung gitu aja dan memintanya untuk mematuhi kepala sekolah sementara waktu. Nggak denger itu, Bujung pun jadi sedih lalu pergi dari sana. Di sisi lain, Namsun nyamperin Hungsu yang lagi nyebet di tempat pembuangan sampah nih men. Namun apesnya, mereka harus kekunci dan nggak bisa ikut ujian selanjutnya. Soalnya sang petugas ngirain kalau di sana nggak ada orang. Singkat cerita, ujian pun dimulai. Saat ini, para siswa bersiap untuk melakukan ujian listening yang mana siswa akan menjawab soal berdasarkan soal yang dibacakan lewat speaker. Tapi ujian itu jadi kacau gara-gara Jung-ho berulah lagi men. Pas di luar, Pak Kang ngasih pilihan ke Jung-ho kalau mau naik kelas dan dapat ijazah, maka dia harus kembali ke kelas dan gak berulah lagi. Begitu juga sebaliknya, Jung-ho gak bakal diterima lagi di kelas kalau dia milih untuk pergi dari sekolah. Sedangkan di pembuangan sampah, Namsun sama Jung-ho lagi-lagi cekcok masalah masa lalu. Gara-gara itu, Hungso pun jadi marah dan meminta agar Namsun gak ngebahas itu lagi. Nah, karena masih ngerasa bersalah, Namsun pun tetap minta maaf men. Alhasil, 미안해 죽겠다고. Oke, begitu kelas kelar, Pak Wong ngasih tahu wali kelas kalau Namsun sama Hungsu gak ikut ujian listening. Oleh sebab itu, Pak Kang langsung nyari mereka dan akhirnya menemukannya di gudang. Nah, karena udah ketangkap basah, Pak Kang pun ngebawa mereka ke ruang BK buat dihukum nulis surat permintaan maaf selembar kertas HVS. Pak Kang juga bilang kalau mereka berdua harus kembali menemuinya besok seusai sekolah. Karena kalau tidak, maka Pak Wong lah yang akan turun tangan. Sedangkan di sisi lain, Ji-hun sama Yi-kyung berusaha ngebujuk Jung-ho yang saat ini berniat kerja jadi bawahan debt collector yang pernah ngejual motor Jung-ho dulu. Disinilah awal mula retaknya hubungan Jung-ho dan Ji-hun karena visi mereka yang udah berbeda men. Ji-hun yang ingin berubah demi masa depan yang cerah, sedangkan Jung-ho masih keras kepala nggak mau balik sekolah. 넌 찌질한 새끼 똘만이고. 야, 지훈아! 야, 지훈아! Besoknya, sebelum ngebagiin hasil ujian evaluasi, Bujung sama Pak Kang dipanggil tuh sama kepala sekolah. Bu Kepsek mendesak Bujung agar segera mencari metode pembelajaran yang efektif jika masih ingin mengajar di sana. Karena kalau enggak, tentu aja wali murid enggak akan tinggal diam. Bahkan Bujung bisa-bisa dipecat. Nah, setelah dari ruangan kepala sekolah, Pak Kang menemui Namsun sama Hungso yang udah ada di ruang BK men. Ternyata Pak Kang ngasih mereka ujian susulan biar nilai mereka nggak kosong. Selagi menunggu Namsun sama Hungso ujian, Pak Kang menemui Hak-yung yang ingin berkonsultasi tentang langkah apa yang harus dia ambil untuk bisa masuk ke universitas impiannya yang kita sebut aja Universitas S. Setelah menganalisa nilai dan aktivitas Hak-yung di sekolah, Pak Kang nyaranin kalau Hak-yung harus mengikuti suatu lomba agar mendapat penghargaan sebagai penunjang masuk universitas impiannya. Kemudian ada di ruang guru, Wakasek ngasih Bujung lembar evaluasi kelas agar dibagikan ke para murid. Mengetahui motif kepala sekolah yang berniat mencat Bujung, Pak Kang pun langsung memprotes hal itu ke Wakasek. Tapi tentu aja Wakasek ngeles men. Wakasek bilang kalau dia cuma diperintahkan sama kepala sekolah dan hal itu juga untuk kebaikan Bujung sendiri. Karena nggak bisa berbuat apa-apa, Bujung pun menerima hal itu dan bersedia dievaluasi oleh murid-muridnya.
Namun tetap aja Pak Kang yang masih nggak terima langsung ngajak ngobrol Bujung dua kepala karena nggak mau Bujung sampai dipecat. Tapi nyatanya Bujung udah pasrah dan akan menerima evaluasi dari para murid. Soalnya dia juga udah nggak yakin jadi guru. Kalaupun para murid emang gak suka sama dia, maka dengan berat hati Bujung akan mengundurkan diri dari sekolah. Nah, abis ngobrol sama Pak Kang, Bujung datang ke kelas dan langsung membagikan lembar evaluasi tersebut. Bujung ngasih arahan ke para murid agar menuliskan jawaban dengan sejujur-jujurnya. Setelah itu, Bujung pun pergi meninggalkan mereka agar bisa mengerjakan evaluasi tersebut dengan tenang. Singkat cerita, akhirnya Bujung menerima dan membaca hasil evaluasi tersebut, men. Ngelihat jawaban para murid yang kurang suka padanya, Bujung pun pergi ke ruang BK buat nenangin diri gitu. Sampai kemudian Pak Kang pun menyusulnya. 근데 그런 건 타고나는 거예요. 누구 따라하는 거예요? 근데 사실 뭐 그런 거 저런 거 다 떠나서. Oke, Pak Kang udah berhasil nenangin Bujung nih ceritanya. Abis itu dia balik ke ruang guru untuk menemui Minki sama Kang Jo. Kemudian Pak Kang menunjuk mereka sebagai perwakilan sekolah untuk kontes esai. Ngedengar itu, Minki sama Kang Jo nggak langsung mengiyakannya dan memilih untuk memikirkannya dulu, men. Terus pas mau balik ke kelas, Kang Jo ketemu sama Hakyung tuh. Dikasih tahu deh kalau Kang Jo ditunjuk Pak Kang sebagai perwakilan sekolah untuk lomba esai. Tapi bukannya seneng dan ngasih selamat, Hakyung malah kesel dan hubungan mereka berdua mulai retak lagi, men. Nah, habis kelar ngurusin kontes, Pak Kang kembali nemuin Namsun sama Hungso untuk mengambil hasil ujian susulan mereka. Tapi pas Pak Kang udah keluar, lagi-lagi Hungso ngingetin Namsun agar nggak bersikap kasihan kepadanya. Karena bagaimanapun mereka nggak bisa ngubah masa lalu yang udah terjadi. Ngedengar itu, Namsun cuma bisa mengiyakan soalnya gak mau bikin Hungso marah lagi, men. Singkat cerita, sepulang sekolah, Namsun ngelihat para preman debt collector yang datang ke sekolah buat nyariin dia sama Hungso gara-gara difitnah Jungho tempo hari. Nyadari hal itu, Namsun pun ngebujuk Hungso lewat telepon agar pergi ke kelas, sedangkan Namsun mengorbankan diri untuk ikut dibawa sama mereka. Namun tentu aja gak lama Hungso pun menyadari hal itu dan mencoba mengejar Namsun, men. Sedangkan di markas preman debt collector, Yikyung mempertemukan Jihun dengan Jungho dengan maksud agar mereka ngobrol dan berbaikan sekaligus ngebujuk Jungho agar mau masuk sekolah lagi. Namun gak lama, para preman debt collector pun datang sambil ngebawa Namsun. Dan karena udah kepepet, Namsun mencoba mengakhiri itu semua dengan minta maaf. Tapi tentu aja, para preman tetap gak terima, men. Ngelihat Namsun yang diajar habis-habisan, Jun pun jadi nggak tega. Terus dia ngaku kalau dia, Jungho, sama Yikyung lah yang mencuri motor itu. Ngedenger itu, para preman debt collector itu pun langsung murka dan nggak ngebolehin mereka datang ke sana lagi. Dan gara-gara itu juga, Jungho jadi marah dan nggak mau berteman lagi sama Jihun. Sampai nggak lama, Hungso tiba di tempat itu dengan niat nyelamatin Namsun. Karena udah terlambat ya kan, akhirnya Hungso pun cuma ngejemput mereka, terus pulang bareng gitu. Oke, mereka udah sampai di dekat rumah Hungso nih ceritanya. Di sini akhirnya Hungso mengungkapkan kenapa dia sangat membenci dan gak mau temenan lagi sama Namsun. Yaitu karena Namsun gak ada di sisinya saat dia mengalami masa terburuknya di rumah sakit gara-gara tulangnya dipatahin Namsun. Padahal Hungso sebenarnya gak mempermasalahkan hal itu dan cuma pengen Namsun ada di sisinya. Namun tetap aja, pas mau pulang, Hungso pun memutuskan hubungan pertemanannya dengan Namsun, men. Dia juga menekankan sekali lagi, mulai detik ini, mereka akan melupakan masa lalu dan melanjutkan hidup masing-masing seperti gak ada yang terjadi di masa lalu.
Oke, geser ke sekolah. Pak Kang dan Bujung dikejutkan dengan Pak Wong yang memerintahkan mereka untuk memindahkan salah satu di antara Namsun atau Hungso sebab mereka adalah pelaku dan korban pembulian. Sehingga kejadian seperti itu nggak bakal terjadi lagi. Besoknya, Hakyung sama Kang Ju masih aja perang dingin nih men. Hakyung iri aja ngeliat Kang Ju dipilih Pak Kang sebagai perwakilan sekolah untuk kontes esai. Sampai nggak lama, Kang Ju sama Minki menemui Pak Kang untuk mengkonfirmasi kalau mereka setuju mengikuti kontes itu. Tapi bukannya seneng ngewakilin sekolah, wajah mereka malah kayak terpaksa gitu men. Namun tak berselang lama, Pak Kang sama Bujung dikasih tahu kepala sekolah kalau beliau akan mengadakan kontes esai sekolah yang tentu aja hal itu adalah settingan. Dimana kepala sekolah pengen Hakyung dan Minki lah yang mewakili kontes esai nasional daripada Kang Ju. Yang jelas, kepala sekolah pengen nyingkirin Kang Ju secara halus dan saat inilah peluang yang tepat untuk mewujudkan rencananya itu. Namun tentu aja, wali kelas nggak langsung setuju sebab hal itu terkesan sangat licik dan bakal kelihatan banget kalau settingan. Bener aja men, pas Kang Ju mau balik ke kelas, dia nggak sengaja ngelihat pengumuman itu dan langsung menyadari kalau kontes esai sekolah itu hanya dibuat untuk menggeser dia dengan Hakyung. Soalnya dia sadar kalau selama ini Hakyung terkenal pinter di kalangan petinggi sekolah. Kang Ju juga semakin yakin dengan tebakannya itu begitu Bujung gak bisa menjawab pertanyaannya men. Seketika Kang Ju pun tak mampu membendung perasaannya lagi dan menumpahkan semua kesedihannya itu di toilet men. Oke, pindah ke ruang guru bentar nih men. Di sini Pak Wong menagih wali kelas perihal pilihan mereka antara Namsun atau Hungso. Namun siapa sangka Namsun yang cuman berniat ngumpulin PR matematika doang justru ngedenger semua itu men. Maka dari itu mau gak mau wali kelas pun ngejelasin kondisinya yang mana pelaku dan korban bully sebaiknya tidak satu sekolah demi kebaikan bersama. Dan yang mengejutkan nih men, Namsun akhirnya mengajukan diri untuk keluar dari sekolah dengan catatan gak ada yang ngasih tahu hal itu ke Hungso. Nah, begitu kelar ngobrolin soal perpindahan, kini Pak Kang memanggil Namsun sama Hungso untuk nunjukin hasil nilai ujian susulan mereka. Dan karena nilai mereka di bawah rata-rata, mereka malah dapat hukuman tuh dari Pak Kang. Tapi karena Pak Kang ngerasa kasihan sama mereka, beliau pun ngasih keringanan dengan cara nyuruh mereka duel main basket 1 lawan 1, di mana soal yang mereka kerjakan akan berkurang sesuai jumlah poin yang berhasil mereka cetak. Oke. 박경순을 좀 내봐. Begitu gelar, Pak Kang bener-bener ngurangin hukuman mereka, bahkan ngasih bocoran ke Hungso kalau Namsun akan pindah sekolah. Tentu aja, begitu Pak Kang cabut, Hungso pun langsung mengkonfirmasi kebenaran informasi itu ke Namsun sendiri men. Dan karena udah nggak bisa ngelak, Namsun pun hanya bisa pasrah meskipun dia sebenarnya juga nggak rela pisah sama Hungso. Malamnya, Jihoon sama Yikyung nyoba ngebujuk Jungho sekolah lagi karena diketahui kalau saat ini dia kembali bekerja untuk para debt collector. Tapi Jungho yang masih keras kepala tetap aja nggak mau sekolah, bahkan juga nggak mau temenan lagi dengan mereka. 정신은 니들이나 차려 병신들아. Nah, pas Jungho pulang, ternyata dia udah ditungguin Pak Kang dan Bujung tuh men. Mereka juga punya misi yang sama, yaitu ngebujuk Jungho agar mau sekolah lagi. Sempat terjadi gesekan yang cukup panas hingga membuat Jungho hampir melayangkan pukulannya ke Pak Kang. 어머님 도망가셨니? 맞다가 못해서? Besoknya, sebelum berangkat sekolah, Minki memberanikan diri bilang ke ibunya kalau dia nggak pengen ikut kontes esai gitu. Bahkan sebelumnya dia juga udah bilang Bujung kalau selama ini dia udah tahu bocoran soalnya sebelum kontes dimulai. Walau begitu, sang ibu nggak peduli dan tetap kekeh ngikutin Minki dalam kontes tersebut men. Waktu pun bergulir. Di sekolah, Namsun akhirnya dipanggil Pak Wong ke ruang BK untuk menandatangani surat perpindahan sekolahnya.
Namun siapa sangka Hongso tiba-tiba masuk dan melakukan hal yang tak terduga, men. 전학할 이유 없습니다. 나가봐라. Sementara di ruang guru, Ibu Minki nyoba ngebujuk Bujung agar Minki tetap diikut sertakan dalam kontes esai. Dia berdalih kalau apa yang dikatakan Minki sebelumnya adalah sebuah kebohongan. Cuman Bujung masih menolak permintaan Ibu Minki karena berdasarkan evaluasi murid, Minki lebih tertarik pada media dan jurnalisme. Tapi lagi dan lagi, Ibu Minki tetap maksa karena dia udah mempersiapkan kuliah manajemen bagi Minki. Hingga kemudian Wakasek pun mengadakan rapat sebelum kelas dimulai, yang intinya berdasarkan perintah kepala sekolah, kelas Bujung udah gak boleh lagi ada 2 wali kelas dan menunjuk Pak Kang sebagai satu-satunya wali kelas. Namun sebagai gantinya, Bujung masih diperbolehkan untuk mengajar pelajaran sastra di kelas tersebut. Oke, Bujung sama Pak Kang akhirnya menuju kelas untuk mengumumkan hal tersebut. Dan alangkah bahagianya mereka begitu ngelihat Jungho akhirnya kembali datang ke sekolah, men. Nah, begitu kelar ngumumin kalau Pak Kang akan menjadi wali kelas mereka, Bujung pun meminta para murid untuk mengangkat tangan, semisal ada yang keberatan gitu dia tinggalin. Dan hasilnya ternyata di luar dugaan, men. Dengan perasaan pilu, Bujung pun segera membereskan barang-barangnya dan berniat untuk pergi dari sekolah. Namun siapa sangka Pak Kang berusaha mencegah karena sosok Bujung merupakan tipe guru dan wali kelas yang dia idamkan saat masih sekolah dulu, di mana Bujung mempunyai cara didik dan mengajar yang sangat totalitas. Tapi sayangnya Bujung tetap mutusin pergi karena udah terlanjur kecewa ditolak para murid, men. 강 선생님도 못하는 걸 왜 저보고 하라고 해요? 왜 나는 일어나서 뛰라고 해요? 누군가는 뛰어야 강 선생님 마음이 편하시니까. Di sisi lain, gara-gara nggak ada Bujung, Pak Kang jadi kewalahan ngehandle kelas sendirian. Apalagi para murid pada ngeluh tentang konseling evaluasi nilai yang diberikan Pak Kang. Di mana dalam konseling tersebut, Pak Kang memberikan kata-kata frontal dan realistis ke para murid yang tentu aja bikin mereka sakit hati, men. Atas permasalahan itu, malamnya Pak Kang langsung ngajak Bujung ngobrol dari hati ke hati di sebuah kafe demi ngebujuk dia agar kembali ke sekolah. Selain itu, Pak Kang juga menyampaikan pesan dari Pak Wong yang intinya kalau Bujung mau resign harusnya nyelesain dengan formal, bukannya bolos kayak gini. Ngedenger itu, seketika Bujung pun bertekad besok bakal datang ke sekolah buat nyelesain semuanya. Dan setelah pertemuan itu, Bujung mulai menuliskan satu persatu masalah yang dialami para murid beserta solusinya, men. Selain itu, dia juga menuliskan surat resign agar besok bisa diajukan ke Pak Wong. Hari pun berlalu, akhirnya Bujung terlihat masuk sekolah nih, men. Tapi kedatangannya itu cuma buat nyerahin surat resign ke Pak Wong doang. Dan siapa sangka ternyata Pak Wong gak langsung menerimanya dan mencoba untuk mempertahankan Bujung dengan memberinya waktu beberapa hari. Siapa tahu dia ntar berubah pikiran gitu. Begitu urusan kelar sama Pak Wong, Bujung ngeberesin barang-barangnya lagi, terus ngasih catatan yang dia tulis dari malam ke Pak Kang supaya Pak Kang bisa menangani murid yang bermasalah meskipun udah gak ada dia lagi. Sampai beberapa saat kemudian, Pak Kang langsung memanggil Kang Ju ke ruang konseling buat ngobrolin perihal kontes esai, men. Karena berdasarkan catatan Bujung, ternyata Kang Ju masih kecewa gara-gara kontes settingan itu. Jadi, Pak Kang berusaha nenangin Kang Ju dengan berjanji bakal membuat kontes yang seadil-adilnya tanpa settingan apapun. Walau begitu, Kang Ju masih aja nggak mau ikut dalam kontes itu karena dia berpikir kalau sekolah cuman mikirin cara agar Dea Kyung bisa dapat penghargaan doang. Sementara di kelas keadaan semakin memburuk gara-gara beberapa murid ngegosipin dan ngefitnah Kang Ju gitu. Sampai nggak lama Kang Ju datang dan berniat ngajak ngobrol Dea Kyung. Tapi karena udah tersulut emosi dan berhasil diadu domba temen-temennya, Hakyung pun melakukan hal yang di luar kemauannya, men. 야, 사람이 말하면 쳐다는 좀 봐.
Nah, setelah mendapatkan perawatan dengan didampingi Bujung dan Pak Kang, Kang Ju diajak menemui Ibu Hakyung dan Wakasek untuk menyelesaikan masalah insiden tadi. Di sini, Kang Ju sebenarnya nggak mempermasalahkan hal itu dan menganggap udah beres aja. Tapi karena Ibu Hakyung terus ngotot pengen nyelesain masalah tadi, akhirnya Kang Ju pun berinisiatif untuk membuat surat perjanjian, men. Yang isinya, Kang Ju nggak bakal mempermasalahkan hal itu, baik sekarang maupun ke depannya. Namun setelah ngelihat tingkah ibunya yang semakin kelewatan, Hakyung pun akhirnya udah nggak tahan dan melakukan sesuatu yang tak terduga, men. 전 지금 강주가 얼마나 다쳤는지도 모르겠고 이렇게 해놓고 끝난 거면 Nah, melihat kedua muridnya telah menghadapi masalah yang cukup berat, Bujung pun meminta Kang Ju sama Hakyung agar tidur di pangkuan Nema, di UKS. Karena menurutnya, tidur adalah solusi paling ampuh setelah mengalami masalah berat. Dan berkat Bujung itulah, dua dedek gemes ini pun akhirnya bisa baikan lagi nih, men. Cie. 하던 대로 해. 오글거리거든. Oke, masalah udah kelar nih. Balik ke kelas. Di sini Namsun mempertanyakan pendapat teman-temannya. Masa mereka cuma diem aja sih ngelihat Bujung resign gitu? Nah, sebenarnya beberapa murid gak rela juga kalau Bujung sampai resign. Namun tiba-tiba salah satu siswi yang bernama Gil nyinyir gitu. Dia bilang kalau alasan Bujung resign gara-gara Ibu Minki yang minta ke kepala sekolah. Dimana informasi itu dia dengar sendiri pas Ibu Minki ngasih tahu ibunya. Seketika Minki pun jadi merasa bersalah dan langsung keluar kelas, men. Untung aja Namsun berhasil nyusul dan nenangin dia sebelum Minki berpikir untuk bertindak yang aneh-aneh. Gak lama, Pak Kang ngumumin kalau kontes esai akan dimulai sepulang sekolah. Jadi, bagi murid yang pengen ikut, diminta agar langsung memasuki kelas yang sudah disediakan. Dan setelah kelas bubar, Jungho pun mulai bersih-bersih kelas sebagai hukuman karena bolos beberapa hari kemarin. Lah kok tiba-tiba dia dapat telepon dari preman debt collector untuk menjalankan sebuah tugas gitu. Jungho sempat nolak sih, tapi mau gak mau dia harus nurut, soalnya ada suatu hal yang gak bisa dia lawan. Namun ternyata Hungso yang masih berada di kelas tanpa sengaja ngedenger hal itu, men. Di sisi lain, pas lomba esai mau dimulai, sang ibu ngasih bocoran soal tuh ke Minki. Dan dalam kesempatan itulah Minki ngutarain unek-uneknya lagi kalau dia cuma pengen meraih mimpinya untuk menjadi seorang jurnalis. Tapi sayang seribu sayang, lagi-lagi dia harus menyerah dengan paksaan sang ibu, men. Hingga sesaat setelah kontes dimulai, secara mengejutkan Minki keluar kelas sebagai tanda mundur dari kontes tersebut. Bahkan seisi ruangan menjadi ricuh ketika Kyungmin melihat bocoran soal yang berada di atas meja Minki. 선생님이 문제 내셨죠? 혹시 미리 유출하신 거 아니에요? Di sisi lain, Hungso terlihat mengikuti Jungho yang sedang melancarkan aksinya, men. Faktanya, Jungho dapat tugas dari begundal debt collector untuk membabat habis HP para murid yang sedang mengikuti kontes. Namun untungnya, Hungso bertemu dengan Namsun dan bekerja sama hingga kemudian... 이 새끼 벌써 왔다 간 거 아니야? Namun secara mengejutkan, Jungho kembali ke kantor dan mengembalikan HP tersebut. Ngelihat niat baik itu, bukannya nangkep, Namsun sama Hungso akhirnya malah ngajak si Jungho buat kabur bareng, men.
Sedangkan di sisi lain, Minki terlihat berniat mengakhiri hidupnya karena gak kuat sama tekanan yang diberikan ibunya. Namun untungnya... 민기 혹시 못 봤니? 민기야. 괜찮아. 아니야. 괜찮아. Setelah berhasil diselamatin, Bujung ngebawa Minki ke ruang BK buat nenangin diri. Pas udah agak tenang, Minki pun curhat ke Bujung kalau dia sebenarnya udah gak kuat sama perbuatan ibunya. Ngedenger itu, Bujung pun menguatkan Minki dengan bilang kalau saat ini Minki berhasil melewati masa yang sangat sulit dengan memutuskan untuk tetap hidup. Sedangkan di sisi lain, Namsun sama Hungsu dihukum bersih-bersih kaca soalnya tadi ketahuan menerobos masuk ke ruang guru tanpa izin. Dalam momen itulah Hungsu ngasih tahu Namsun kalau Jungho ngelakuin itu semua gara-gara disuruh preman debt collector. Dan karena Jungho terjerat utang sama mereka, akhirnya Jungho pun gak bisa nolak gitu. Lalu gak lama, Pak Kang datang dan menanyakan hal yang sama, men. Mereka ngejawab kalau Jungho gak berniat nyuri HP tersebut, soalnya dia sendiri yang ngembaliin. Dan karena Jungho berhasil kabur, Pak Kang meminta mereka agar ngebujuk Jungho biar besok masuk sekolah. Sementara Bujung lagi nganter Minki pulang nih ceritanya. Bujung berniat ngasih tahu ibu Minki tentang unek-unek yang selama ini Minki pendam. Namun Minki menolak dan meyakinkan Bujung kalau dia akan bilang sendiri. Dan bener aja, pas udah masuk rumah, Minki bilang ke ibunya kalau dia nggak ikut kontes esai seperti apa yang disuruh ibunya. Tapi dia masih belum berani nyampein semua unek-uneknya dan pergi ke kamar gitu aja. 그래, 우리 내일 얘기하자. Sedangkan di rumah, Bujung masih kepikiran tentang masalah Minki dan ibunya. Soalnya dia tahu Minki nggak bakal berani nyampein unek-uneknya ke sang ibu. Karena itulah Bujung berinisiatif nelpon ibu Minki buat ngasih tahu unek-unek Minki dan apa yang terjadi sama Minki hari ini. Mengetahui kalau Minki hampir mengakhiri hidup, ibu Minki pun jadi tersadar dan merasa bersalah, men. 정인재 선생님. 나 아까 학교 옥상에 올라갔었다. 근데 형, 난 솔직히 이런 생각 진짜 많이 했어. 내가 이런데 엄마는 오죽할까? Hari pun berlalu. Sesuai perintah Pak Kang, Namsun ngejemput Jungho biar mau sekolah nih ceritanya. Awalnya sih Jungho nggak mau sekolah, tapi dengan segala bujuk rayu Namsun, akhirnya Jungho pun bersedia berangkat sekolah, men. Gak cuman itu, berita baik juga dialami Minki karena pas mau berangkat sekolah, tiba-tiba sang ibu meminta maaf atas perbuatannya selama ini. Beberapa saat kemudian di ruang guru, Pak Wong ngasih tahu Bujung yang mana Bujung bisa meninggalkan sekolah dalam waktu seminggu lagi. Karena akhirnya Pak Wong sudah menemukan guru pengganti Bujung. Setelah itu Bujung mengajak Minki ngobrol 4 mata di ruang BK nih, men. Di sana Bujung nyoba buat nguatin Minki buat ngadepin kasus soal kontes kemarin. Meski hal yang dilakukan Minki itu baik, tapi tetap aja hal itu salah. Dan mau gak mau Minki harus bertanggung jawab ngadepin situasi tersebut. Selain itu, Bujung juga ngasih tahu kalau tadi malam dia nelpon ibunya dan ibunya ngerasa sangat menyesal dengan apa yang dilakukannya ke Minki selama ini. Ngedengar itu, Minki pun terharu dan juga jadi makin siap buat nanggung konsekuensi perbuatannya. Tapi di sisi lain, Pak Wong memanggil Jungho ke ruang BK soalnya dia tahu apa yang diperbuat Jungho tadi malam. Meskipun Jungho nggak jadi nyolong tuh HP, tapi Pak Wong tetap ngehukum Jungho dengan bersih-bersih selama 5 hari. Dan nggak lama setelah ngobrol sama Minki, kini giliran ibunya yang ngobrol sama Bujung, men. Berbeda dengan sebelumnya, maksud kedatangan ibu Minki kali ini adalah untuk berterima kasih ke Bujung karena udah menolong Minki dan menyadarkannya. Lalu pas mau pulang, secara mengejutkan ibu Minki mengizinkan Minki untuk berkuliah media di jurnalisme seperti apa yang diinginkan Minki.
Ngedenger itu, sang anak pun seneng dan berterima kasih ke ibunya. 그래. 엄마가 스펙은 다시 정리해볼게. Sedangkan di ruang guru, Pak Kang ditemui Wakasek dengan sikap yang agak mencurigakan, men. Dan bener aja, Wakasek ngasih tahu kalau soal kontes yang bocor itu adalah gara-gara dia. Jadi, faktanya, Wakasek punya temen yang mengelola sebuah tempat bimbel dan temennya itu butuh sebuah model soal terbaru untuk dibuat acuan dan dibuat bahan materi untuk klien bimbelnya. Karena itu, dia memberikan soal tersebut ke temennya dan kebetulan Minky juga salah satu klien bimbel di sana. Atas dasar itulah, Wakasek meminta Pak Kang agar merahasiakannya, soalnya dia masih butuh reputasi di sekolah dan gak ingin dipecat kepala sekolah. Singkat cerita, Hungsu sama Namsun mau makan ramen bareng nih ceritanya. Tapi tiba-tiba Hungsu dapat telepon dari Yik Yung, yang mana Jungho lagi disandra soalnya gak bisa ngembaliin duit yang dia pinjam sebesar $300. Ngedenger itu, mau gak mau Hungsu sama Namsun pun berpisah buat nyari solusi atas hal tersebut. Dan bener aja, di base camp Jungho bener-bener dihabisi para preman debt collector, men. Untungnya gak lama Hungsu dan yang lain datang ngehentiin mereka. Tapi karena mereka gak bisa bayar, hal mengejutkan pun terjadi. Ya, Ujongha! Dan ternyata duit yang dikasih Namsun tadi adalah duit denda dari temen-temennya yang terlambat, men. Meskipun sebenarnya gak ada yang boleh nyentuh tuh duit, Namsun nekat pakai duit tersebut buat nyelamatin Jungho. Karena itu, Namsun bilang ke Jungho dan kawan-kawan kalau mereka harus ngembaliin duit itu secepat mungkin biar teman-teman kelasnya gak curiga gitu. Hari pun berlalu begitu kenceng. Di kelas, Namsun ngadain petisi agar Bujung gak jadi resign nih, men. Sebenarnya sih para siswa nggak setuju kalau Bujung resign. Cuman pas evaluasi kemarin mereka nggak berani ngungkapin perasaan mereka. Nah, setelah semua setuju menandatangani petisi agar Bujung nggak resign, Namsun ngasih petisi tersebut ke Pak Kang. Ngeliat itu, Pak Kang langsung ngasih petisi tersebut ke kepala sekolah sebagai bukti dan surat pengajuan agar Bujung dipertahankan, men. Namun tentu aja kepala sekolah tetap menolak hal tersebut, soalnya dia takut dilaporin ke Dewan Pendidikan sama wali murid. Menyadari situasi yang kurang menguntungkan, Pak Kang pun mengeluarkan kartu asnya dengan menyuruh Wakasek untuk mendesak kepala sekolah. Wakasek gak berani sama Pak Kang, soalnya dia takut dicepuin tentang kebocoran soal kontes esai kemarin. Dan berkat itulah akhirnya kepala sekolah pun gak berkutik dan langsung menghampiri Bujung yang saat itu mau pergi, men. Kepala sekolah meminta agar Bujung jadi wali kelas lagi karena para murid menginginkannya. Tapi sebagai gantinya, Pak Kang malah mengundurkan diri soalnya guru calon pengganti Bujung udah terlanjur tanda tangan kontrak gitu. Masalah gak cuma di situ aja, men. Di kelas, para siswa berniat mengadakan perpisahan untuk Bujung, tapi duit jajan mereka pas-pasan. Maka dari itu, mereka pun mempunyai ide untuk menggunakan denda keterlambatan aja. Dan tentu aja pas teman-teman yang ngebuka loker Namsun, ternyata 이게 어디 갔지 이게? 미안하다. 도로 메꿔 놓을게. Nah, gara-gara kejadian itu, Yikyung sama Jihun ngebawa Jungho ke tempat lain buat nyadarin Jungho, men. Karena menurut mereka, semua ini demi ngebantu Jungho yang terlilit utang. Tapi Jungho masih aja keras kepala dan tetap gak mau berteman sama mereka. 너 거기 가서 취직 됐다고 치자. 지금 너처럼 이렇게 아슬아슬하게 살자고? 동네 양아치들한테 쫓기면서? 그걸 누가 알아주냐. Sedangkan di sisi lain, kepala sekolah beserta para guru sedang rapat untuk memutuskan siapa yang harus keluar antara Pak Kang dan Bujung, men. Setelah berdiskusi cukup panjang, akhirnya Pak Wong mengajukan permintaan resmi ke kepala sekolah agar Bujung nggak jadi dikeluarin. Sebab para murid masih menginginkan Bujung dan bahkan para wali murid termasuk Ibu Minky juga udah berubah gara-gara Bujung. Dan sebagai gantinya, calon guru sastra yang akan datang bakal dicarikan sekolah lain yang sepadan oleh Pak Wong.
Oke, rapat pun kelar nih. Kini Bujung sama Pak Kang masuk ke kelas dan mengumumkan sesuatu yang mengejutkan bagi para murid. 오늘부터 내가 또 너희들 담임이다. 저기 속았네. 헤이, 속았네. 진짜요? Lalu kemudian Pak Jo pun tiba-tiba masuk dan mengumumkan ke wali kelas beserta para murid agar pergi ke lapangan olahraga sebagai pelajaran pengganti. Tentu aja Pak Jo yang peka pun mengajak mereka semua bermain, termasuk wali kelas. Tetapi pas udah tinggal berdua, Pak Jo nyoba buat ngebujuk Pak Kang agar nggak jadi resign dari sekolah. Tapi Pak Kang masih pengen tetap resign, soalnya dia ngerasa nggak bisa jadi guru, men. 선생도 담임도. Sepulang sekolah, Namsun, Hungso, Jungho, Jihun, dan Jikyung berdiskusi tentang bagaimana cara dapat duit cepet buat ngembaliin duit kelas mereka, men. Karena bagaimanapun, Jungho dan yang lain ngerasa nggak enak sama Namsun dan nggak pengen ngerepotin lagi. Sampai akhirnya setelah mencari kerja part-time ke sana kemari, Jungho dan yang lain pun akhirnya dapat kerjaan sebagai waitress, man. Tapi apesnya, Jungho yang emosian malah terlibat cekcok sama seorang pelayan yang mengakibatkan dia harus dipecat sama bosnya. 뭐? 아이씨? 이 색 좀 봐라 이거. 죄송합니다. 금방 치우도록 하겠습니다. Waktu pun bergulir sangat kenceng. Sebelum masuk kelas, terlihat dua sahabat yang bernama Nari dan Haesun yang saling pamer HP. Di sini, Haesun dapat HP baru dari ayahnya, sedangkan Nari malah harus ganti HP jelek gara-gara nilainya turun. Dan karena itulah Nari jadi iri sama Haesun. Gak cuman itu aja, Nari juga kesel soalnya Haesun mulai nyuekin Nari gara-gara asik main HP barunya bareng teman-teman yang lain. Padahal sebelumnya mereka selalu bersama-sama dan sangat giat belajar. Singkat cerita, jam olahraga pun dimulai. Semua siswa pun pergi ke lapangan, tapi tidak dengan Hungso. Soalnya kakinya kan emang pernah patah. Tapi nggak cuma dia aja, men. Nari juga beralasan sakit ke Haesun, terus pamitan pulang. Lalu secara mengejutkan, pas jam olahraga kelar, Jungho datang sambil bawa duit buat ngelunasin utang, men. Karena heran ya kan, Namsun dan yang lain tentu aja nanya dari mana Jungho dapat duit itu. Soalnya mereka khawatir Jungho ngelakuin hal nggak bener lagi. Namun seperti biasanya, Jungho nggak mau ngejawab dan cuman menegaskan kalau duit itu pasti halal dan bukan dari hasil aneh-aneh, apalagi nuyul. Ngedenger itu, Namsun dan kawan-kawan pun percaya. Kemudian Namsun membayar semua utang tersebut ke Hakyung selaku wakil ketua kelas. Tapi masalah baru aja kelar, kini HP Haesun dikabarkan hilang pas jam olahraga, men. Karena itu, Bujung sama Pak Kang harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sini, Bujung ngasih solusi kalau pelakunya ada di kelas tersebut, diharapkan mengembalikannya dengan menaruh di ruang kejujuran. Dengan begitu, sang pelaku nggak akan malu dan ketahuan, tapi barangnya juga berhasil kembali. Akan tetapi, setelah kelas bubar, para murid mencurigai Jungho, soalnya mereka tahu dia tiba-tiba punya duit banyak, men. Karena itu, mau nggak mau, Jungho harus diinterogasi lagi buat mastiin daripada Jungho dapat duit itu. Namun, lagi dan lagi, Jungho masih menolak untuk menjawab yang membuat situasi makin keruh, men. Besoknya, Nari izin sakit ke Bujung lewat chat nih, men. Sampai tiba-tiba, Pak Jo datang bersama dengan polisi untuk mengambil alih kasus pencurian itu. Berdasarkan info yang mereka dapat, para polisi mencurigai Jungho sebagai pelakunya. Ngedenger itu, Pak Kang dan Bujung melarang para polisi masuk kelas, soalnya mereka mau mastiin dulu sebelum mereka membawanya. Tapi pas wali kelas mau ngasih pengumuman, tiba-tiba 아니 제가 교실 안까지는 죄송합니다 선생님. 오정호 학생은 아니랍니다. 박흥수라고 있죠? Kemudian, sebelum Hungso dibawa masuk ke mobil polisi, dia sempat bilang ke Namsun kalau semenjak dia nggak temenan lagi sama Namsun, dia jadi kehilangan tujuan hidup, men.
Sedangkan Bujung sama Pak Kang langsung diskusi buat ngebebasin Hungso. Di sini mereka menyadari mungkin aja polisi mencurigai Hungso gara-gara sering pindah sekolah. Namun karena masih kurangnya bukti, mereka pun berniat ke kantor polisi untuk ngebebasin Hungso. Dan bener aja men, sesampainya di sana, Pak polisi pun ngebebasin Hungso dengan alasan kurangnya bukti. Nah, setelah keluar dari kantor polisi, Bujung ngajak Hungso ngopi bentar soalnya pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kok dia sampai dicurigai gitu? Hungso ngasih tahu kalau dulu dia sempat pernah ditahan bentar sama polisi gara-gara tawuran antar sekolah. Makanya dia selalu dicurigai kalau ada hal-hal kayak gini. Sedangkan di sekolah, Yikyung lagi-lagi pengen mengkonfirmasi dari mana Jungho dapat duit itu. Karena capek ditanyain mulu, Jungho pun akhirnya ngasih tahu kalau dia terpaksa ngejual cincin almarhum ibunya, men. Ngedenger itu, Yikyung pun jadi makin kesel soalnya itu pasti sangat berharga bagi Jungho. 까불지 마라. 뭣도 모르면서 괜히 나서고 그러면 너 여기 딱 기다려. 그거 내가 찾아올게. Beberapa saat kemudian, kelas pun dimulai. Pak Kang ngumumin kalau Hungso akhirnya dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Meski begitu, Pak Kang tetap meminta agar pelaku yang mengambil menaruhnya di ruang kejujuran. Karena kalau enggak, maka polisilah yang akan bertindak. Singkat cerita, pas mau pulang, Pak Kang lah kok nggak sengaja ngelihat Nari di kelas. Padahal seharian tadi dia nggak masuk sekolah. Lalu tiba-tiba Nari nunjukin sesuatu yang mengejutkan, men. Karena itu, Pak Kang langsung ngebawa Nari ke ruang BK untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sana Nari ngaku kalau dia kesel gara-gara dicuekin sama Yesun semenjak punya HP baru. Karena itu, dia berniat nyembunyiin HP-nya buat ngasih pelajaran, tapi jadinya malah kayak gini. Ngelihat niat baik Nari yang udah mau balikin HP itu, Pak Kang pun bersedia merahasiakan kejadian itu. Tapi Nari harus tetap dihukum dengan ngerjain 5 soal latihan tiap hari. Setelah HP berhasil ditemukan, Pak Kang ngabarin Bujung tapi nggak ngasih tahu siapa yang nyuri. Sementara Namsun ngajak Hungso ke rumahnya buat makan ramen bareng nih, men. Tentu aja suasana jadi awkward soalnya udah lama banget mereka nggak ngelakuin hal itu. Karena nggak kuat dalam suasana tersebut, Hungso pun akhirnya ngungkapin unek-uneknya, yang mana dia sangat merindukan masa-masa seperti ini bareng Namsun. Oleh sebab itu, Hungso meminta agar Namsun berhenti merasa bersalah agar mereka bisa hidup bareng kayak dulu lagi. Gara-gara itulah seketika suasana jadi sedih, men. 병신 새끼. 어디 가서 막 아프다는 말이라도 해봤냐, 이 불쌍한 새끼야? Besoknya, Jun tumben-tumbenan nih datang pagi banget, disusul dengan Kyungmin. Tentu aja, Kyungmin ngerasa heran dong. Tapi di sisi lain, Namsun sama Hungso malah bangun kesiangan dan bikin mereka jadi kalang kabut gitu, men. Dan dalam momen tersebut, lah kok Namsun tiba-tiba malah... Di sekolah, Bujung pun akhirnya ngembaliin HP milik Yesun, men. Dia bilang kalau tadi pagi HP itu ada di ruang kejujuran. Tapi gara-gara itu juga pas balik ke kelas, Kyungmin langsung mencurigai Jiun sebagai pelakunya. Soalnya tumben-tumbenan Jiun datang lebih awal darinya. Seketika sekelas pun ikut mencurigai Jiun meskipun bukti dari Kyungmin kurang kuat, men. Beberapa waktu berselang, Nari menemui Pak Kang buat ngasih surat permintaan maaf. Dia juga bilang kalau dia udah ngebuang 10 lembar gara-gara sangat ngerasa bersalah dan grogi pas nulis hukuman dari Pak Kang. Siapa sangka Jungho menemukan surat itu pas dia lagi ngejalanin hukuman ngebersihin sampah, men. Dari situlah Jungho akhirnya mengetahui kalau Narilah pelakunya. Tapi pas jam makan siang, Yesun sama Nari disamperin teman-teman yang lain dengan bilang kalau mereka mencurigai Jiun, pelaku pencuri tersebut. Soalnya hari ini dia datang paling awal bahkan sebelum Kyungmin.
Padahal sebenarnya Jiun datang lebih awal soalnya dia udah janji sama Bujung. Yang mana Jiun akan datang lebih awal sebagai ganti nggak ikut kelas tambahan karena dia harus kerja part time. Oleh sebab itu Jiun bisa tetap belajar sama Bujung sebelum kelas dimulai. Hari pun berlalu begitu kenceng. Di sekolah, Yikyung sama Jihoon ngasih kejutan ke Jungho nih ceritanya. Jadi mereka ngebeli lagi cincin milik almarhum ibu Jungho dengan hasil kerja partai mereka selama ini. Tapi secara mengejutkan, lah kok Jungho malah gini men. 야, 너 내가 까불지 말랬지? 이게 보자보자니까 진짜 이씨. 넌 네 허세가 네 엄마가 남기고 간 반지보다 더 중요하냐? 저게 진짜 이씨. 야, 저... Beberapa waktu berselang, Jihoon yang lagi belajar di depan kelas tiba-tiba disamperin Gil-eun yang langsung nuduh kalau dialah yang udah nyuri HP Yesun. Tentu aja Jihoon marah dong, apalagi Gil-eun juga ngumumin hal itu di depan teman sekelasnya. Ngedenger itu, Jungho pun jadi ikut nggak terima sampai tiba-tiba. 너. 야, 놔봐, 놔봐 이거. 보건실 가야겠다. Dan karena udah kepepet, Jungho terpaksa ngasih tahu kalau pencurinya adalah Nari. Ngedenger itu, Nari pun jadi malu terus cabut dari situ. Masalah nggak berhenti di situ aja men, soalnya Ibu Hakyung lagi-lagi datang ke sekolah karena nggak terima Hakyung terluka gara-gara Jungho. Berdasarkan hal itu, Ibu Hakyung meminta untuk melakukan rapat komite kekerasan buat nentuin Jungho dikeluarin atau enggak atas ketindakannya itu. Tapi sebelum rapat tersebut diadakan, Bujung berusaha nyari tahu apa yang terjadi dengan menanyai Gil-eun. Emang wataknya yang cuma mikirin diri sendiri, Gil-eun menolak untuk ngejawab dan malah bilang kalau itu bukanlah masalahnya. Sedangkan Pak Kang yang mau nenangin Jungho tiba-tiba dicegat Nari yang pengen curhat gara-gara ketahuan sama temen-temennya. Tapi Pak Kang cuma ngejanjiin kalau dia bakal nemuin setelah nenangin Jungho. Nah, pas udah sama Jungho, Pak Kang minta agar Jungho mengajak ayahnya untuk hadir dalam rapat komite kekerasan nanti. Tapi entah apa alasannya, lah kok Jungho nolak gitu aja men. Dan karena udah nggak bisa dibujuk lagi, Pak Kang pun meninggalkan Jungho terus dibikin panik gara-gara Nari yang tiba-tiba nggak ada di sekolah men. Pak Kang jadi makin panik setelah Yesun ngasih tahu kalau orang sekelas udah tahu kalau Nari lah yang nyuri HP-nya. Apalagi Pak Kang sendiri punya trauma di masa lalu yang jadi bikin dia tantrum kayak gini. 선생님. 지금 좀 바쁘니까 조금만 이따 하자. 유진아. Tapi untungnya di tengah pencarian itu Bujung tiba-tiba ngabarin kalau Nari ada di rumah. Setelah ngedengar itu, Pak Kang pun curhat ke Bujung tentang traumanya itu, yang mana dia pernah kehilangan muridnya yang sedang frustasi gara-gara dia menunda pertemuan untuk curhat kayak yang dialami Nari saat ini. 저 상담할 게 좀 있어. 유진아. 내가 죽였습니다. Besoknya, Bujung dapat kabar dari Pak Wong nih men, yang mana mulai hari ini Pak Kang cuti sampai waktu yang belum ditentukan. Sedangkan di kelas, Yikyung sama Jihoon nyamperin Gil-eun dan meminta baik-baik agar dia mengakui kesalahannya ke wali kelas. Karena cuma hal itulah yang bisa nyelamatin Jungho biar gak dikeluarin dari sekolah. Tentu aja, Gil-eun yang emang egois pun tetap gak mau, yang membuat suasana jadi makin keruh men. 네가 나 오해해서 벌어진 일이잖아. 그거나. 아이씨. 송하경하고 오정호 사이에서 생긴 일을. 너 때문에 생긴 일이라고 내가. 야! 이지훈, 뭐 하는 짓들이야 지금? Gara-gara kejadian itu, Yikyung, Jihoon, Gil-eun, dan Kyungmin harus dihukum Bujung dengan menulis surat permintaan maaf untuk satu sama lain. Bukannya nurut, Gil-eun masih aja nggak mau kooperatif, yang membuat Bujung harus mengajaknya ngobrol 4 telinga men.
집에서 쓰면 안 돼요? 영어인데 선생님이 보충해줄 수 있으세요? Nah, pas udah berdua doang, Bujung menasihati Gilen kalau nilai bukanlah segalanya. Hal-hal seperti meminta maaf dan mengakui kesalahan juga penting untuk kehidupan sosial seperti di sekolah. Tapi si bocah satu ini masih aja ngeyel yang membuat Pak Wong harus turun tangan, men. 공부 못하면 착해도 소용없고 성격 좋은 것도 소용없잖아요. 학교 폭력위원회 열어야겠구나. 네 눈으로 직접 본 것도 아닌데 소문을 내는 것 자체가 가해 행위인 거 모르냐? 미안. Oke, balik lagi ke kelas. Di sini Yesun terlihat kesepian gara-gara Nari nggak masuk sekolah. Dan secara mengejutkan, dia nggak sengaja nemuin surat dari Nari yang berisikan permintaan maaf atas kasus HP-nya kemarin. 나 미워하지 말기. 미쳤었다니까? 용서해 줄래? Malamnya, Bujung ngajak ketemu Pak Kang nih ceritanya. Tentu aja, maksud Bujung menemui Pak Kang adalah untuk membujuknya agar nggak resign gitu. Namun nyatanya, Pak Kang sendiri masih bimbang, men. Dia masih minta waktu untuk memikirkannya kembali. 가야죠. 저 내일 출근합니다. 종종 땡땡이 좀 쳐야겠는데요. 정 선생님 걱정 좀 시키려면요. Sedangkan di sisi lain, hubungan Hungsu sama Namsun makin lama makin membaik nih, men. Bahkan saat ini mereka mau baca komik bareng sambil makan snack tipis-tipis gitu. Tapi di tengah-tengah kegiatan, lah kok tiba-tiba hari pun silih berganti. Setelah beberapa hari nggak masuk sekolah, akhirnya Dek Nari datang ke sekolah, men. Sampai tiba-tiba dia disamperin Yesun sambil nunjukin HP-nya yang kembaran gitu sama punya dia. Yesun ngasih tahu kalau semenjak dia punya HP baru, nilainya pun jadi menurun dan dampaknya HP dia harus disita sama bapaknya. Itulah alasannya kenapa Yesun jadi ganti HP gitu. Dan di momen itu juga Nari pun meminta maaf ke Yesun atas apa yang terjadi. 미안해. 알아. 근데 너 앞으로 말로 해라. 우리가 원래. 그치? Gak cuma itu, kabar baik juga datang di ruang guru ketika Pak Kang akhirnya kembali ke sekolah, men. Sedangkan di sisi lain, Jiun juga terlihat meminta maaf ke Yungwoo karena pernah ngebully dia dulu. Tentu aja, Yungwoo pun ngerasa senang dan dengan tulus memaafkan Jihoon. Hingga sejak saat itulah, akhirnya mereka pun berteman baik, men. 이제 괜찮아질 것 같아. Oke, sepulang sekolah, Nari nyamperin Pak Kang buat berterima kasih atas bantuannya selama ini. Nari ngerasa sangat terbantu, soalnya Pak Kang selalu ada di saat dia mengalami masa-masa sulit, men. 솔직히 선생님 원래는 별로였거든요. Keesokan harinya, Bujung ngajak ngobrol Jungho di ruang BK nih, men. Karena rapat kekerasan bersama komite sekolah akan dilaksanakan, Bujung meminta agar Jungho ngasih tahu ayahnya biar datang ke sekolah. Soalnya cuma itu aja yang bisa nyelamatin Jungho biar gak dikeluarin dari sekolah. Tapi entah karena apa, Jungho masih aja nolak dan bahkan milih dikeluarin aja, men. Karena itu, pas udah di ruang guru, Bujung berinisiatif menelpon ayah Jungho untuk ngasih tahu semuanya. Namun naasnya, hal itu malah berbuah celaka karena Jungho jadi dirawat di rumah sakit gara-gara diajar ayahnya. Tentu aja, Bujung pun jadi ngerasa bersalah, men. 저 너무 안일하게 생각했어요. 어떡하죠? 놓친 거랑
Besoknya, sebelum rapat kekerasan dimulai, Hyekyung sama Jihoon menemui ibu Hakyung buat ngebujuk agar Jungho nggak dikeluarin dari sekolah, men. Mereka bilang kalau kejadian yang menimpa Hakyung adalah karena ketidaksengajaan aja. Meskipun begitu, ibu Hakyung tetap nolak, soalnya dia masih nggak terima sama Jungho. Hingga beberapa saat kemudian, pas rapat mau dimulai, Bujung ngobrol sama Jungho kalau dia masih ingin Jungho berada di sekolah. Karena itu, Bujung berharap agar Jungho menunjukkan sikap baik saat rapat kekerasan nanti. Oke, rapat kekerasan pun dimulai. Secara mengejutkan, untuk pertama kalinya, Jungho meminta maaf agar diberi kesempatan lagi, men. Ngedenger itu, tentu aja seisi ruangan pun kaget dibuatnya. Dan yang gak kalah mengejutkan, Hakyung sengaja kabur dari sekolah biar rapat gak bisa dimulai gitu. Karena diketahui rapat tidak bisa dimulai kalau korban tidak ada di sana dan tidak bisa memberikan kesaksian. Maka dari itu, mau gak mau, rapat pun harus diundur. 봐주세요. 제가 잘못했으니까 그냥 봐주시라고요. 저게 봐달라는 태도입니까? 저기 송하경, 네 지금 학교에 없거든. 저기요. 하경이가 Singkat cerita, besoknya Jungho lagi-lagi absen nih, men. Padahal dia bisa dikeluarin gara-gara absennya yang terlalu banyak itu. Dan secara mengejutkan, Jungho ngechat Bujung kalau dia nggak akan ke sekolah lagi dan memutuskan untuk keluar, men. 종례 좀 부탁드릴게요. 정호 찾아보러요. Karena itu, malamnya Bujung sama Pak Kang pergi ke rumah Jungho buat ngebujuk Jungho agar mau sekolah lagi. Soalnya bentar lagi kan mereka mau rapotan. Jadi Jungho hanya butuh bertahan beberapa hari aja biar tetap bisa naik kelas. Namun sayangnya mereka nggak nemuin Jungho di rumah, men. Tapi pas mau pulang, tiba-tiba Jungho muncul dan Pak Kang langsung berusaha untuk ngebujuk dia. Dan mau nggak mau, akhirnya Jungho ngejelasin kalau sebenarnya dia juga masih ingin sekolah, men. Namun sayangnya dia harus kerja buat biaya hidup dan juga untuk pengobatan ayahnya yang saat ini sedang sakit keras. Ngedenger itu, Pak Kang pun seketika terpukul, men. 졸업한다고 바로 직업이 있는 것도 아니고 Singkat cerita, hari rapotan pun tiba. Di sini, Bujung masih berusaha ngebujuk Jungho lewat chat agar datang ngambil rapot. Soalnya, mungkin aja dia masih bisa naik kelas dan gak dikeluarin gitu. Bujung juga bilang kalau dia bakal nungguin dia sampai pulang sekolah. Lalu, Bujung sama Pak Kang pergi ke kelas buat ngebagiin rapot nih ceritanya. Dan setelah selesai ngebagiin rapot, kelas pun dibubarkan. Dan para siswa terlihat sangat senang sekali. Namun Bujung sama Pak Kang masih mempunyai misi, men. Yaitu 아직 종례 안 끝났죠? tamat. Akhirnya tamat juga. Sorry agak lama, men. Kena kopi kanan mulu. Gak masalah dong agak lamaan. Ngerevisi kok terus. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.